Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel. Bab 1171 Jalan Keluarnya. Chen Xiang telah terperangkap selama hampir 4 tahun, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Ini di luar dugaan Dewa Api. Awalnya, mereka mengira jika terjadi sesuatu pada Chen Xiang, teman-teman Chen Xiang akan segera bergegas. Disinilah kuil api salah perhitungan, karena mereka tidak memahami Chen Xiang. Siapapun yang memiliki hubungan baik dengan Chen Xiang tahu bahwa jika Chen Xiang sendiri tidak bisa keluar dari masalah, upaya mereka untuk menyelamatkannya hanya akan sia-sia. Menyeret Chen Xiang ke bawah lebih jauh lagi, dan dia hanya akan dihancurkan sebagai sandera. Kuil api mulai berkhotbah beberapa bulan yang lalu bahwa Chen Xiang akan disegel secara permanen. Mereka juga mengatakan bahwa Chen Xiang disegel di dalam dan tidak dapat menyerap energi spiritual apapun. Seiring berjalannya waktu, sumber daya yang dibawanya akan habis. Dan Chen Xiang akan dihancurkan ketika kekuatannya berkurang hingga habis. Sekarang saatnya untuk berurusan dengan Chen Xiang di depan umum. Tentu saja, kata-kata ini dikatakan untuk menakut-nakuti orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Chen Xiang, hanya untuk membuat orang-orang ini datang untuk menyelamatkan Chen Xiang. Tapi yang kuil api tidak tahu adalah bahwa teman-teman Chen Xiang tahu betul bahwa produsen ramuan besar ini tidak bisa dihancurkan. Mungkin jika kuil api runtuh, sumber daya Chen Xiang tidak akan habis. Chen Xiang telah disegel oleh kuil api selama hampir 4 tahun. Penatua agung yang misterius dan kuat tidak muncul untuk menyelamatkan Chen Xiang. Jadi saat ini, banyak kekuatan berpikir bahwa Chen Xiang mungkin disegel untuk waktu yang lama, jadi mereka memanfaatkan situasi ini. Saat itu, kami mulai merencanakan serangan ke benua Chenwu. Benua Chenwu bukan lagi sebuah benua karena seluruh wilayah lautnya telah lenyap, tetapi di surga Kaisar baru, semua orang menyebutnya demikian, dan tanah ini juga dianggap sebagai tanah suci masa depan di surga Kaisar. Ada rumor bahwa benua Chenwu kemungkinan akan melahirkan pembuluh darah naga kedua di masa depan. Chen Xiang telah lama mengetahui bahwa benua Chenwu tidak sederhana, jika tidak, 4 simbol senjata surgawi seperti pedang pembunuh setan naga azur tidak akan muncul di tempat seperti itu. Yang lebih misterius lagi adalah dunia sekuler tempat ia dilahirkan tiba-tiba menghilang. Belum muncul. Huang Jintian, Su Meiyao dan Bai Youyo semua memberitahunya bahwa tempat itu akan kembali. Mereka semua jelas tahu mengapa dunia sekuler menghilang, tetapi mereka tidak pernah memberitahunya, jadi dia curiga masalah ini tidak optimis, dan mungkin itu tidak ada kembali dari dunia sekuler. Ada yang bersiap menyerang benua Chenwu, dan beritanya menyebar dengan cepat. Dialah yang sengaja membocorkan berita tersebut, hanya untuk melihat kemampuan reaksi benua Chenwu. Sedangkan kapan akan menyerang belum ada waktu pastinya. Selama pembangkit tenaga listrik alam abadi sesat seperti Dewa Abadi dan Raja Abadi tidak terlibat, tekanan pada benua Chenwu tidak akan besar. Tetapi benua Chenwu tidak akan pernah memiliki mentalitas ini. Mereka berasumsi bahwa penyusup sangat kuat. Orang itu juga merencanakan banyak rencana untuk menghadapi keadaan darurat. Raksasa kekuatan di benua Chenwu sekarang tidak mengharapkan bantuan dari pihak luar. Sekutu mereka yang awalnya kuat, Jiang Longmen dan Yao Yundongtian, kini berada dalam masalah karena orang-orang yang berkuasa, menyebabkan kedua kekuatan kuat ini menurun dengan cepat. Saya tidak dapat membayangkan bahwa di luar villa tempat konferensi Xuanbing diadakan 4 tahun lalu, ada seorang lelaki tua melihat kebangunan besar di dalam yang menyegel Chen Xiang. Lelaki tua ini bertopi bambu, berpakaian sederhana, dan sepasang mata lesu, terlihat sangat lelah, seperti lelaki tua nakal yang telah bekerja keras sepanjang tahun. Situasinya tidak terlalu buruk. Setidaknya lelaki tua di kuil api belum berani mengambil tindakan. Apakah dia juga takut dengan plot anak ini, Chen Xiang? Pria tua itu berpikir dalam hati sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tiba-tiba, alis lelaki tua itu menyempit, dan dia tiba-tiba memusatkan kekuatan mental yang kuat dan menembakkannya ke arah bangunan raksasa yang menyegel Chen Xiang. Bagaimana kabarmu di sana? Chen Xiang sedang menyempurnakan ramuan ketika dia tiba-tiba mendengar suara samar ini dan sangat terkejut. Kamu adalah? Chen Xiang terkejut dan hampir berteriak. Tuan Duan. Senang sekali Anda masih hidup, kata Chen Xiang bersemangat.
Orang yang dia ajak bicara adalah Duan Chong, yang jatuh ke dalam ruang kacau ketika dia diteleportasi dari api penyucian Tianlei hari itu. Dia adalah kepala keluarga Duan, kakek Duan Sanchang, dan juga sosok yang luar biasa. Dia berada di Tianlei hari itu. Di api penyucian, dia bisa bertarung setara dengan kepala sekolah Ziwei, dan metode serangan yang dia gunakan juga sangat berdarah. Memikirkannya sekarang, Chen Xiang masih memiliki ketakutan yang tersisa. Duan Chong juga menggunakan perasaan spiritual yang sangat kuat untuk dapat berbicara langsung dengan Shen Xiang. Hei, kamu sangat energik, kamu seharusnya sangat bahagia di sana. Tidak apa-apa. Tuan Duan, silakan coba yang terbaik untuk membantu. Aku bilang pada teman-temanku untuk tidak datang menyelamatkanku. Dan aku memberitahu mereka dengan tenang bahwa kuil api akan mengambil tindakan dalam 10 tahun, dan mereka ingin memerintah seluruh kaisar surga pada saat itu. Duan Chong merasakan sakit di kepalanya dan buru-buru menyingkirkan kesadarannya. Karena dia diserang oleh formasi itu, dan suara dari Chen Xiang barusan juga sangat lemah, tetapi dia bisa mendengarnya dengan jelas. Duan Chong dapat menemukan jalan kembali dari ruang yang kacau, dan kekuatannya pasti meningkat, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menyelamatkan Chen Xiang, jadi dia harus menyerah dan pergi ke kota penakluk naga. Tuan Duan masih hidup. Chen Xiang sangat bahagia. Duan Chong telah banyak membantunya hari itu di api penyucian Tianlei. Merupakan penghargaan bagi Duan Chong bahwa dia bisa mendapatkan teknik pembunuhan ilahi di sana. Dia percaya bahwa Duan Chong harus pergi ke Jianglongmen. Ketika Jianglongmen memiliki orang kuat yang bertanggung jawab, pasti akan jauh lebih stabil. Mungkin Duan Chong dapat memanggil seluruh keluarga Duan, meskipun keluarga Duan hanya memiliki sejumlah kecil orang. Namun jika menyangkut permainan sebenarnya, banyak kekuatan kuno yang takut pada mereka. Keluarga Duan adalah salah satu dari sedikit kekuatan yang mengikuti Kaisar Shitian dan mewarisinya hingga saat ini, tidak mudah untuk bertahan hingga saat ini. Masih ada lebih dari 6 tahun lagi, jadi kamu harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Meskipun Kishen dan sangat bagus, menurutku kamu tidak dapat membuat terobosan pada saat itu bahkan jika kamu menyempurnakan Super Kishen dan dengan 20.000 bahan. Su Meiyao berkata dengan lembut. Berkata, penjahat kecil, kamu harus tahu bahwa adikmu Meng Er telah lama terjebak dalam tahap ini. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang kuat yang seperti ini. Chen Xiang mengangguk, dan dia merasa bahwa dia sedang melangkah maju sekarang. Sangat sulit untuk memasuki 7 kesengsaraan nirwana. Dia merasa bahwa kesengsaraan nirwana berikutnya akan lebih menakutkan. Saudari Meiyao, apa yang harus saya lakukan sekarang? Chen Xiang kehabisan akal. Meskipun dia memiliki banyak bahan obat tingkat tinggi, termasuk obat naga tingkat suci, dia tidak dapat menanggungnya. Dia akan disiksa sampai mati jika dia memakannya. Bahan obat tingkat surga juga perlu diolah menjadi pil sebelum bisa digunakan secara efektif. Dari segi khasiatnya, meski ada efeknya, namun belum terlihat jelas. Sekarang tidak mungkin baginya untuk belajar memurnikan pil tingkat surga. Kecuali dia menguasai berbagai metode pemurnian dengan baik, akan sulit untuk memurnikannya. Bahkan jika dia bisa memurnikannya, itu akan memakan waktu lama, padahal tidak cocok untuk lingkungannya saat ini. Su Meiyao berpikir sejenak dan berkata, Xuan Bing, bukankah kamu punya banyak Xuan Bing? Terakhir kali kamu hanya menggunakan bubuk Xuan Bing untuk memperbaikinya, dan kamu hampir menghancurkan sebuah kota, dan Xuan Bing itu dari kualitas yang sangat buruk. Semacam itu. Anda sekarang memiliki begitu banyak Xuan Bing yang berkualitas sangat tinggi. Jika Anda berhasil mengekstraksi kekuatan magis dari Xuan Bing, itu mungkin lebih efektif daripada Super Kishen dan itu. Chen Xiang belum memikirkannya sebelumnya, tapi dia khawatir dia akan membuang terlalu banyak waktu untuk itu. Bajingan kecil, bukankah kamu masih memiliki 2 peti harta karun? Kamu sekarang mulai mempelajari es misterius itu. Kamu tidak hanya menggunakan es misterius untuk meningkatkan budidayamu, kamu juga harus mengisi kembali energi untuk sarung naga es agar kamu bisa membuka 2 peti harta karun itu. Kotak harta karun, mungkin ada sesuatu di dalam kotak harta karun itu yang bisa membantumu keluar dari masalah. Su Meiyao tahu apa yang dikhawatirkan Chen Xiang, karena waktu Chen Xiang sangat ketat dan tidak mungkin terbuang sia-sia. Jika 2 metode yang saya sebutkan sebelumnya tidak berhasil, maka hanya ada 1 metode terakhir, yaitu Anda menggabungkan semua token api kekacauan.
Saya yakin pada saat itu, Anda tidak hanya akan memiliki kekuatan untuk memanggil 9 istana iblis surga, tetapi kamu juga akan dapat meningkatkan kekuatanmu sendiri. Case Fire Order adalah kotak penindasan Chen Xiang. Ini juga satu-satunya cara Chen Xiang berencana menggunakan ini untuk membunuh Raja Abadi setelah dia keluar. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk menggabungkan semuanya di sini, dan ini juga sangat sulit. Mengambil risiko, bukankah sia-sia jika menggabungkan 7 keping Case Fire Token tidak membantunya sama sekali? Chen Xiang berpikir dalam-dalam dan berkata, tidak, ada jalan keluar, tetapi itu mungkin tidak mungkin. Saya masih membutuhkan jalan keluar yang saya yakin akan berhasil sebelum saya berani melakukannya. Kamu tidak punya pilihan. Kamu harus memahami bahwa jika kamu ingin menerobos dalam waktu 6 tahun dan berhasil selamat dari 7 kesengsaraan nirwana, ini adalah cara yang lebih baik, kata Sumeyao. Dia telah mengalami kekuatan yang muncul dari pecahan es hitam setelah dia memurnikannya. Sumeyao dapat dengan jelas merasakannya pada saat itu, jadi dia sangat yakin tentang hal itu, tetapi premisnya adalah bahwa Chen Xiang dapat mengendalikannya dengan sempurna. Kekuatan itu dapat membantu Chen Xiang menerobos kemacetan. Bab 1172 Rahasia Xuanbing. Chen Xiang memiliki sejumlah besar es hitam berkualitas tinggi. Jika dia berhasil memurnikan sebagian besar es itu, dia akan mampu meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Sebelumnya, melalui batu pencerahan, dia bisa merasakan bahwa es hitam mengandung kekuatan penghancur dan penyegelan yang sangat kuat. Jika dia bisa memurnikan es hitam dalam jumlah besar menjadi pil dan kemudian menggunakannya untuk menyerang, kekuatan penghancur yang akan meledak akan menjadi sangat besar. Jadilah seperti itu. Mungkin kita bisa mengeluarkannya dari sini. Tapi dia juga ada di dalamnya. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi dari kekuatan ledakan, jadi metode ini tidak akan berhasil. Dia hanya bisa mengekstraksi kekuatan paling murni dari es hitam dan membuatnya menjadi pil yang bisa dimakan untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya dia mendatangkan 7 malapetaka nirwana. Orang-orang itu tidak akan mengawasimu setiap hari. Mereka sangat percaya diri dengan segel ini, jadi kamu tidak perlu khawatir mereka mengintip. Kata Long Shui. Dia juga mengawasinya. Jika ada fluktuasi kekuatan lainnya, dia bisa langsung merasakan. Jika orang lain ingin melihat apa yang terjadi di sini, mereka harus menembusnya dengan kesadaran spiritual mereka. Pada saat itu, mereka harus melemahkan segelnya. Dan jika mereka melakukan ini, mereka khawatir Chen Xiang akan menggunakannya untuk melarikan diri, jadi mereka tidak memiliki pengawasan sama sekali, Chen Xiang. Chen Xiang mengeluarkan bubuk kristal es dari es hitam naga emas. Potongan es hitam naga emas itu tidak kecil, berubah menjadi banyak bubuk dan berkualitas tinggi. Jika bisa disuling menjadi pil, itu akan terjadi. Menjadi lebih baik dari yang dia sempurnakan terakhir kali di kota Tianlei, berkali-kali lebih kuat. Sekarang Chen Xiang tidak berani menjadi gila dan memurnikan terlalu banyak Xuanbing sekaligus, jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia mungkin akan jatuh ke dalamnya. Jangan sentuh naga emas Xuanbing untuk saat ini, sisihkan untuk ditambahkan nanti. Chen Xiang tidak menggunakan bubuk Xuanbing berkualitas tinggi ini untuk membuat ramuan dari awal, tetapi menggunakan Xuanbing biasa terlebih dahulu. Dia mendapatkannya dari pavilion Tianyao, dan sekarang dia memasukkan bubuk Xuanbing ini ke dalam tungku harta karun naga api, lalu mengeluarkan batu pencerahan. Dengan cara ini, dia dapat menggunakan apinya sendiri untuk membakar bubuk Xuanbing itu, dan membiarkan bubuk itu berubah menjadi aerosol dan kemudian menyatukannya. Bubuk Xuanbing melepaskan sinar cahaya di tungku harta karun naga api, tetapi dia belum menyuntikkan apinya. Ini semua karena resonansi antara Xuanbing dan batu pencerahan. Adapun alasannya, Chen Xiang tidak tahu singkatnya, batu pencerahan itu sangat ajaib. Karena batu pencerahan inilah dia bisa berlatih dengan lancar sebelumnya. Dia menyuntikkan api alam semesta dan dapat dengan mudah membakar bubuk es hitam menjadi kabut yang memancarkan cahaya yang kuat. Namun, kabut itu sangat ganas. Di dalam tungku harta karun naga api, itu seperti iblis yang berjuang di api penyucian. Saya ingin untuk melarikan diri dari tungku harta karun naga api kapan saja. Cahaya keemasan samar keluar dari tengah alis Chen Xiang, dan sejumlah besar kekuatan suci mengalir ke tungku harta karun naga api, berubah menjadi 2 telapak tangan emas di tungku alkimia yang menyala-nyala,
dia meremas kabut es hitam yang keras dan mencegahnya agar tidak tersebar. Di dalam tungku alkimia. Pada saat ini, api di tungku harta karun naga api sangat kuat. Ini hampir merupakan api terkuat yang bisa dilepaskan Chen Xiang. Tetapi setelah es hitam berubah menjadi kabut, suhu api menjadi sangat rendah. Jika Chen Xiang tiba-tiba menarik apinya. Jika demikian, seluruh tungku harta karun naga api mungkin akan membeku. Potongan besar es hitam yang awalnya terbentuk akan berubah menjadi kristal es seperti pasir selama dirangsang. Tetapi ketika kristal es ini dirangsang oleh kekuatan yang kuat, mereka dapat merangsang kekuatan dingin yang aneh di dalam kekuatan semacam itu. Juga yang paling dibutuhkan Chen Xiang saat ini. Seharusnya ada dua jenis kekuatan di Xuanbing. Jika tebakanku benar, salah satunya adalah kekuatan pola. Yang lainnya adalah energi yang kuat dan murni. Long Sui juga mengamati Yanlong dengan kesadaran spiritualnya saat ini. Situasi di dalam tungku harta karun, meskipun diisi dengan kekuatan sedingin es, dia tidak menemukan banyak kekuatan sedingin es yang nyata. Apa? Ada kekuatan biji-bijian di dalamnya? Chen Xiang bertanya dengan heran. Wenli juga disebut kekuatan alam. Jika Anda mengikuti apa yang dikatakan Long Sui, kekuatan pola di dalamnya harus lahir untuk melahirkan pola spiritual yang mengubah atribut energi, dan pola spiritual ini sangat kecil dan sulit dilihat. Yah, jadi kekuatan dingin ini agak aneh. Mereka bukanlah kekuatan dingin yang terbentuk secara alami, tetapi diubah dari energi murni, tapi ini bahkan lebih kuat. Kata Long Sui. Ketika dia mengalami kesengsaraan nirvana yang kuat di api penyucian guntur surgawi, ada beberapa kekuatan pola, tetapi banyak dari mereka ditelan oleh Chen Xiang dan dikompresi dalam dantiannya. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya, dan kekuatan pola itu juga sangat berharga, dan dia tidak bisa gunakan tanpa pandang bulu. Jika benar-benar ada kekuatan biji-bijian di dalam es hitam ini dan dapat diekstraksi, bukankah mungkin untuk mendapatkan kekuatan biji-bijian yang banyak? Kekuatan biji-bijian ini adalah harta yang tak ternilai harganya, meskipun ditempatkan di surga, itu adalah barang yang sangat mahal. Kamu harus menggunakan kekuatan suci terkuatmu untuk melihat ke dalam partikel es hitam itu. Menurutku alasan mengapa partikel tersebut berubah menjadi partikel setelah pecah mungkin karena setiap partikel mengandung roh sedingin es alami yang terdiri dari kekuatan butiran kecil, di dalam sebutir kecil es hitam. Meskipun Long Sui sangat malas, dia memiliki warisan ingatan naga yang sangat putih. Banyaknya kenangan berasal dari akumulasi nenek moyang naga putihnya selama bertahun-tahun. Jadi dia bisa tahu banyak hal bahkan tanpa dipelajari. Inilah kenapa naga dengan warisan ingatan begitu kuat. Chen Xiang melakukan apa yang dikatakan Long Sui dan mengamati partikel es hitam yang sangat kecil dengan sangat hati-hati. Dia sering melakukan hal semacam ini. Dengan kemampuannya saat ini, itu tidak sulit. Dia telah menggunakannya sebelumnya. Dengan cara ini, dia bisa melihat dunia di dalam bahan obat Qishen dan tersebut dan menjalin hubungan dengan roh di dalamnya, yang membuatnya lebih nyaman saat menyempurnakan Qishen dan tidak butuh waktu lama bagi Chen Xiang untuk melihat bahwa di dalam partikel-partikel kecil itu, memang ada beberapa garis spiritual yang sangat halus. Garis spiritual ini bergetar, dan setiap getaran akan melepaskan sejumlah energi es. Pada garis spiritual ini, Chen Xiang juga melihat kabut lavender menempel di sana. Kabut ungu ini persis seperti garis itu. Pada saat ini, Chen Xiang diam-diam mengagumi Long Sui karena keakuratannya. Jika bukan karena Long Sui, dia mungkin tidak dapat memahami mengapa es misterius ini berperilaku seperti ini. Faktanya, Long Sui juga sampai pada kesimpulan seperti itu setelah menyelidikinya sendiri dengan jelas. Pola spiritual ini tidak hanya dapat melepaskan kekuatan dingin, tetapi juga dapat mengasimilasi hal-hal di sekitarnya yang tidak memiliki kekuatan dingin dalam waktu singkat. Long Sui berkata, cobalah untuk melihat apakah Anda dapat memisahkan kekuatan pola-pola itu. Ada begitu banyak bubuk es hitam. Jika Anda perlu melakukan semuanya, itu akan sangat melelahkan. Untungnya, pembudidaya Dewa Chen Xiang memiliki jiwa yang kuat dan kekuatan ilahi yang kuat. Ini mungkin sulit dicapai oleh orang lain. Tetapi dalam Chen Xiang mata, ini tidak terlalu sulit, hanya saja membutuhkan banyak waktu.
Batu pencerahan adalah tentang memahami kekuatan alam dan 3.000 jalan, dan Wenli juga merupakan kekuatan alami, jadi ketika dia menggunakan batu pencerahan, dia dapat beresonansi dengan bubuk Xuanbing tersebut. Ketika bubuk Xuanbing dibakar oleh api, kekuatan garis di dalamnya berfluktuasi paling intens, dan udara dingin dilepaskan melalui getaran garis roh, jadi kekuatan es dan dingin sangat kuat saat ini. Tapi ini adalah juga bermanfaat bagi Chen yang pisahkan garis-garis itu. Kekuatan pola adalah sumber yang mendukung pola spiritual untuk mengubah energi murni menjadi kekuatan dingin. Selama kekuatan pola tersebut diekstraksi, Chen Xiang dapat memperoleh energi murni dalam jumlah besar, dan kemudian menggabungkannya, Qi dapat memperoleh sedikit kekuatan pembawa es, Xuanbing dan dengan kekuatan dingin. Jika Anda tidak memisahkan pola-pola itu dan menggabungkannya, maka Anda akan memiliki ice pill yang menakutkan dan merusak yang dapat digunakan untuk menyerang. Setelah Anda mengetahuinya, sisanya akan lebih mudah. Ada banyak sekali energi murni yang terkandung dalam es hitam ini. Jika diekstraksi dan dimurnikan menjadi Xuanbing Dan, akan jauh lebih efisien daripada memurnikan Super Qishen Dan. Anda harus tahu bahwa pemurnian Qishen Dan membutuhkan pembiakan dalam jumlah besar. Bahan obat proses ini sangat memakan waktu. Pada saat ini, Chen Xiang menambahkan beberapa bubuk es hitam berkualitas tinggi dari es hitam naga emas ke dalam tungku harta karun Yanlong. Dia menemukan bahwa bubuk es hitam berkualitas tinggi ini memiliki kekuatan butiran yang lebih besar, butiran spiritual yang lebih panjang, dan mengandung energi murni. Berkali-kali lipat dari es hitam biasa, yang membuatnya sangat bahagia. Jika es hitam berkualitas tinggi dimurnikan, lebih banyak energi murni dapat diekstraksi darinya. Bagaimanapun, itu semua adalah ekstraksi, dan dibutuhkan jumlah pekerjaan yang sama untuk mengekstraksi Xuanbing yang berkualitas tinggi dan yang berkualitas rendah. Jadi dia berhenti memurnikan bubuk Xuanbing yang berkualitas rendah dan beralih ke memurnikan yang berkualitas tinggi. Bubuk Xuanbing berkualitas rendah akan digunakan untuk menyempurnakan pil es penghancur yang sangat ofensif di masa depan. Bab 1173 sprint terakhir. Beberapa tahun yang lalu, kerajaan surgawi senjata ilahi diganggu oleh klan iblis. Pada saat itu, dua orang dari klan iblis datang dengan sekte pedang Jin Hao dan sekte pembantaian iblis, tetapi mereka semua terbunuh. Sekarang Shen Xiang disegel, Yao Yun Dongtian mundur, dan kerajaan surgawi senjata ilahi tidak memiliki perlindungan, tetapi juga menempati banyak urat mineral. Hal ini membuat kerajaan surgawi senjata ilahi sekali lagi menjadi sasaran klan iblis. Kerajaan senjata ilahi dan lembah Icewin bersatu. Orang yang bertanggung jawab adalah dua wanita. Salah satunya adalah istri Chen Xiang, dan yang lainnya adalah saudara perempuan angkat Chen Xiang. Di mata sebagian orang, tidak peduli seberapa kuat dan berbakatnya mereka dua wanita itu, tapi mereka tetaplah wanita, mereka semua sangat lemah, dan mereka tidak cukup kuat. Justru karena beberapa orang berpikir sedemikian rupa sehingga mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut berbagai urat mineral dari surga senjata ilahi. Mereka yang menjaga tambang akan langsung kabur jika melihat ada yang datang merampok. Oleh karena itu, mereka yang datang menduduki mengira pihak lain takut, lalu memanggil banyak elit untuk menjaga tambang dan banyak menambang. Tapi tepat ketika mereka sangat bangga akan hal itu, pada saat itu, kerajaan surgawi senjata ilahi datang untuk membunuh mereka, dan orang-orang yang mereka kirimkan semuanya adalah pria yang sangat kuat. Salah satunya adalah kecantikan berambut putih yang legendaris. Leng Youlan memang cantik, dan dia memikat seluruh negeri. Tetapi ketika dia membunuh orang, dia sama ganasnya dengan seseorang dari neraka, dan serangan kekerasannya sangat keterlaluan untuk dilihat. Selama kekuatan yang telah merebut urat mineral apapun di kerajaan surgawi senjata ilahi pada akhirnya akan dilikuidasi, sebagian besar dari mereka akan dimusnahkan, termasuk sekte pedang emas. Tidak hanya itu, klan Taiwu juga mengalami pengalaman ini lagi, dan kemudian klan Taiwu bertindak dengan cara yang sama seperti kerajaan surgawi senjata ilahi, memusnahkan semua kekuatan tersebut. Banyak kekuatan luar saat ini menemukan bahwa sekte-sekte besar di benua Chenwu semuanya bersatu. Selama satu pihak diintimidasi, mereka tidak akan berperang jika tidak bisa mengalahkannya. Mereka akan melarikan diri sesegera mungkin dan kemudian bertanya untuk dukungan dari sekte lain. Setelah diam-diam mengumpulkan yang kuat, kembali dan bunuh mereka semua. Akibatnya, banyak kekuatan besar dimusnahkan oleh kekuatan di benua Chenwu karena alasan yang sah, dan dirampok seluruhnya.
Yang tidak diketahui adalah bahwa ada orang-orang kuat dari sekte penakluk naga dan Akademi Penakluk Iblis yang tersembunyi di benua Chenwu. Tindakan mereka sangat rahasia dan tidak akan terlihat oleh orang lain. Dengan cara ini, kekuatan yang hanya ingin menyerang Chenwu benua, setara dengan menghadapi banyak kekuatan yang kuat, akan aneh jika tidak dihancurkan. Dengan pembelajaran tersebut, kekuatan-kekuatan yang ingin menyerang benua Chenwu semuanya memahami bahwa jika mereka ingin mengambil alih benua Chenwu, bertindak sendiri tidak akan berhasil, karena akan seperti menghadapi raksasa kecuali mereka juga bersatu. Namun, seseorang melakukan sesuatu secara diam-diam, menyebabkan kekuatan-kekuatan ini sedikit banyak saling bertentangan dan tidak dapat bersatu, bahkan banyak kekuatan yang berperang, tentu saja. Hal baik semacam ini dilakukan oleh keluarga Duan, dan keluarga Duan adalah yang terbaik. Terbaik dalam hal semacam ini. Sejak Chen Xiang disegel, Kaisar Surga baru menjadi sangat tidak stabil. Setan awalnya menyerang wilayah manusia, tetapi banyak kekuatan di wilayah manusia mengincar benua Chenwu. Hal ini memberi kesempatan kepada setan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Wilayah domain dan domain iblis secara bertahap berkembang. Chen Xiang juga menduga akan ada kekacauan di luar, jadi dia ingin keluar secepatnya. Dia sebelumnya berencana untuk memperkuat fondasinya di Kaisar Surga sebelum dia bisa naik ke surga dengan pikiran tenang. Jika dia ingin membuat ini tempat yang stabil, pertama-tama dia harus memperkuatnya kekuatan Jiang Longmen dan benua Chenwu, kemudian menghancurkan iblis pembunuh di alam iblis, dan akhirnya menakuti kekuatan ambisius di alam manusia. Dalam 10 hari, Chen Xiang memisahkan kekuatan butiran dari semua bubuk es hitam dari bongkahan es naga emas Xuan. Kekuatan butiran yang terpisah akan memasuki dantiannya. Awalnya ada manik kekuatan butiran di dantiannya, tapi sekarang meskipun dia menang tidak membutuhkannya, tetapi ketika dia ingin membentuk formasi yang kuat di masa depan, garis-garis ini akan bersinar. Naga emas Xuanbing adalah Xuanbing berkualitas tinggi. Setelah semua energi murni yang terkandung di dalamnya dipisahkan, itu setara dengan Qishan dan yang dimurnikan dari 5.000 bahan-bahan obat. Mampu memberikan efek seperti itu membuat Chen Xiang sangat puas, karena dia masih memiliki banyak Xuanbing jenis ini, dan dia bahkan tidak menggunakan satupun Xuanbing yang dia dapatkan dari gudang kuil api. Kuil Dewa Api, karena kamu menyerangku dan ingin mengancamku dengan orang-orang terdekatku, jangan salahkan aku. Chen Xiang sangat marah ketika memikirkan hal ini. Dia paling benci orang lain yang mengancamnya, terutama menggunakan wanitanya datang untuk mengancamnya. Kuil api belum melakukan ini, tetapi sudah membuat keputusan, tetapi waktunya belum tiba. Raja Abadi yang sekarang bertanggung jawab atas kuil api sangat sabar. Dia harus menunggu 10 tahun untuk memastikan apakah tidak satu benar-benar datang selamatkan Chen Xiang. Jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Chen Xiang dalam 10 tahun terakhir, dan tidak ada pergerakan pada segelnya, maka situasi keseluruhan telah diputuskan dan inilah saatnya untuk mengambil tindakan. Chen Xiang tahu bahwa hal terpenting yang dilakukan kuil api di sini adalah membangkitkan Kaisar Es, dan Chen Xiang mengetahui dari Lu Qinlian bahwa Kaisar Es bukanlah burung yang baik, jadi dia memutuskan bahwa begitu dia keluar, jika tidak ada urusan mendesak lainnya, dia akan segera pergi ke wilayah kuno Xuanhan dan menghancurkan Kaisar Es. Jika tidak, akan sulit memahami kebencian di hati saya. Xuanbing dan berwarna putih bersih. Meskipun nama Chen Xiangqi ini disebut Xuanbing dan, namun tidak memiliki kekuatan es yang kuat dan hanya mengeluarkan rasa dingin yang lemah. Pil es hitam di telapak tangan Chen Xiang terbuat dari bubuk sepotong besar es hitam naga emas, dan ini setara dengan jumlah total 5.000 bahan obat yang digunakan untuk memurnikan Qishan dan ini menunjukkan nilai yang tinggi ini. Korteks sangat tinggi. Setelah memakan Xuanbing dan di sini, Chen Xiang mulai memurnikannya, yang membuatnya bahagia adalah karena alasan tertentu, Xuanbing dan sangat mudah untuk disuling dan secara alami memasuki dantiannya dan memasuki 5 di dalam patung binatang itu, embrio ramuan dari ramuan surgawi itu terkondensasi. Ngomong-ngomong, energi murni ini telah dipengaruhi oleh kekuatan pola, dan kekuatan pola disebut juga kekuatan alam. Seiring berjalannya waktu, energi di dalam es hitam juga menjadi seperti ini, dengan auranya. Dengan cara alami. Itu sebabnya saya bisa berlatih dengan mudah sekarang. Chen Xiang sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa pemurnian Xuanbing akan menghasilkan keuntungan sebesar itu. Saat ini, dia penuh percaya diri.
Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi dan dia berhasil mengatasi kesengsaraan, dia merasa saya pasti bisa menghilangkan segel ini dalam waktu 10 tahun. Tahun demi tahun, sudah 8 tahun sejak Chen Xiang disegel. Dalam 8 tahun terakhir, Chen Xiang telah menjalani kehidupan yang nyaman, baik memurnikan Xuanbing menjadi pil, atau memakan pil Xuanbing dan kemudian tidur untuk berlatih. Menurutnya, dia hanya merasa telah berada di sini selama beberapa bulan, dan dia tidak merasa bahwa masa lalu telah berlalu sama sekali. Itu berlangsung selama 8 tahun, dan ketika dia menyempurnakan alkimia, dia akan selalu jatuh ke dalam keadaan gila. Dia tidak akan pernah merasa bosan dan akan selalu bersemangat. Selama periode waktu ini, dia telah memurnikan lebih dari 800 keping es misterius. Anda harus tahu bahwa banyak dari es misterius ini adalah es misterius raksasa dan berkualitas tinggi. Meskipun semuanya terlihat seperti patung es yang sangat indah, dia tidak ada hubungannya. Tidak ampun, gunakan palu dari pengrajin dewa untuk menghancurkannya sepotong demi sepotong dan menyaring bubuk es hitamnya. Saat ini, dia telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan biji-bijian. Kekuatan biji-bijian yang dia kumpulkan dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup baginya untuk membentuk formasi pertahanan kota. Masih ada 2 tahun lagi, sebaiknya kamu keluar lebih awal, kalau tidak sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, Long Shui memperingatkan. Meskipun Duan Chong telah kembali, kekuatannya terbatas. Benua Chenwu tidaklah kecil. Jika diserang bersama oleh beberapa kekuatan kuat yang mirip dengan kuil api, benua Chenwu pasti akan jatuh. Jika Chen Xiang keluar, selama seseorang memaksa Raja Abadi Kuil Api, dia akan mampu melemahkan kekuatan kuil api, dan bahkan menghancurkan kuil api, karena kuil api telah membuatnya marah, membuatnya ingin untuk membusukkan iblis sampai mati. Lepaskan mereka semua dengan roh mabuk. Tentu saja, itu hanya ide yang terlintas di benaknya ketika dia sedang marah. Ini tidak disarankan. Jika dia ketahuan, hari-hari baiknya akan berakhir, dan dia bahkan mungkin melibatkan banyak orang. Embrio ramuan Tian dan hampir selesai, memakan 10 potong Xuanbing dan berkualitas tinggi ini akan membantu saya memadatkan embrio ramuan ke-7 dalam sekali jalan. Chen Xiang memegangnya erat-erat. Selama bertahun-tahun, batu pencerahan telah membimbing dia pada saat-saat paling kritis. Memungkinkan dia untuk menerobos kemacetan lagi dan lagi. Pada saat ini, dia hanya tinggal sedikit lagi menuju 7 kesengsaraan nirwana. Yang paling dia khawatirkan adalah apakah 7 kesengsaraan nirwana akan datang. Jika itu datang, apa yang akan terjadi? Karena saat ini dia berada di dalam segel yang sangat kuat. Bab 1174 7 kesengsaraan yang terlambat. Masih ada 2 tahun sampai kuil api menyerang benua Chenwu. Selama bertahun-tahun, benua Chenwu telah diserang berkali-kali. Ada kekuatan iblis, kekuatan domain manusia, dan beberapa kekuatan gabungan, tetapi paling banyak itu hanya dapat menempati beberapa tambang untuk sementara, tetapi tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Sekarang di surga kaisar baru ini, tidak banyak kekuatan yang dapat menelan seluruh benua Chenwu dalam satu tarikan napas, dan kuil Dewa Api adalah salah satunya. Namun, kuil api masih memiliki kekhawatiran. Mereka khawatir tentang sesepuh agung misterius Jiang Longmen, dan 10 tahun adalah batas waktunya. Mereka percaya bahwa selama Chen Xiang disegel selama 10 tahun dan sesepuh agung Jiang Longmen tidak muncul naik, mereka dapat dengan aman menyerang Chen Xiang. Dalu. Duan Chonglai telah menghubungi Shen Xiang sebelumnya. Pada saat itu, Chen Xiang meminta Duan Chong untuk memberitahu benua Chenwu bahwa mereka harus bersiap 10 tahun kemudian ketika kuil Dewa Api akan menyerang. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya harus bisa keluar 1 atau setengah tahun sebelumnya. Saya harap ini berjalan dengan baik. Chen Xiang memakan Xuanbing dan di tangannya. Ini adalah serangan gila terakhirnya. Dia harus memadatkan 1 cikal bakal kitian dan telah tiba. Lautan energi yang luas melonjak di dalam tubuhnya, membasahi tubuh tibianya. Akhirnya, dia memurnikan dan memurnikannya menjadi energi sejati, menuangkannya ke dalam dantiannya, dan berdampak pada embrio pil surga ke-7 di dalam patung binatang itu. Di batu pencerahan, di bawah bimbingan, energi sejati itu akan menjadi sangat spiritual, mengikuti hukum alam Tao, terus mengeksplorasi potensi Chen Xiang, memperkuat tubuh fisik Chen Xiang, dan mengembangkan ramuan surgawi untuknya. Dalam keadaan normal, pil surgawi hanya dapat dipadatkan setelah melewati 9 kesengsaraan nirwana, tetapi Chen Xiang sudah lama memilikinya, dan itu bukan hanya 1 pil,
tetapi beberapa pil di setiap patung binatang. Misalnya, sekarang, dia telah memadatkan ramuan surgawi ketujuh di dalam setiap patung binatang. Dengan bimbingan batu pencerahan, energi sejati yang agung mengalir secara alami dan lancar ke dalam Tiandan yang secara bertahap mulai terbentuk. Energi sejati dikompresi bersama-sama secara gila-gilaan. Dengan cara ini, energi berkualitas tinggi digunakan untuk memadatkan sejumlah besar energi menjadi pil surgawi Ki sejati. Tanpa bantuan batu pencerahan, Chen Xiang masih mencari cara untuk membimbing Ki sejati yang besar itu untuk berintegrasi ke dalam jalan alami dan memperkuat dantiannya. Pil Eshuan, yang dilebur dari 10 keping besar Eshuan, berkualitas sangat tinggi, dan Chen Xiang hampir menerobos sekarang. Pil Eshuan ini pasti akan membantunya memadatkan 5 embrio pil. Setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Chen Xiang telah sepenuhnya menyempurnakan Xuan Bingdan. Dia telah berhasil memadatkan 5 embrio pil Tiandan. Ini membuatnya sedikit bersemangat. Saat ini, dia hanya perlu menunggu untuk nirwana ketujuh datangnya kesengsaraan, dan setelah melewati kesengsaraan ketujuh, ia menerima anugerah kekuatan yang misterius dan kuat, yang dianggap sebagai transformasi sejati. Dan itu juga berarti bahwa ia telah memasuki tahap nirwana selanjutnya. Ini juga merupakan tahap yang paling sulit. Bum bum bum. Dia mengeluarkan palu pengrajin ilahi dan memukul formasi penyegelan tak kasat mata dengan gila-gilaan, bertabrakan dengan kekuatan penyegelan yang kuat. Pada saat ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia ingin mencoba melihat apakah dia bisa mengguncang kekuatan penyegelan itu. Tapi tetap saja sama, tidak ada gunanya sama sekali. Apa yang Chen Xiang tidak ketahui adalah bahwa ketika kuil api menyegelnya, ia berpura-pura menjadi Raja Abadi untuk menyegelnya, dan menggunakan cakram formasi kuat yang diturunkan dari surga oleh kuil api, serta sejumlah besar sumber daya. Jika kuil api tidak dapat menemukan sumber energi dalam jumlah besar yang cocok untuk pembentukan segel ini dalam waktu singkat, kuil api tidak akan dapat mengkonsumsinya, karena konsumsi segel yang begitu kuat adalah angka astronomi setiap jamnya. Jika kuil api tidak berpikir bahwa menyegel Chen Xiang sepadan, mereka tidak akan melakukan ini, karena itu setara dengan membakar kristal. Untuk mempertahankan segel yang kuat ini, mereka tidak tahu berapa banyak kristal yang mereka bakar. Di sini setiap hari. Di mana kesengsaraan nirwana? Mengapa belum datang, tetapi saya merasa itu akan datang. Seperti apa jadinya? Sudah beberapa hari sejak Chen Xiang memadatkan embrio pil surga ketujuh. Sudah ada perasaan bahwa nirwana akan datang. Tapi dia sekarang disegel dalam segel isolasi ini, dan dia sangat khawatir kesengsaraan nirwana akan terpengaruh oleh ini, dan jika tidak turun, dia tidak akan bisa menerobos. Kamu meremehkan malapetaka nirwana. Kecuali kamu bersembunyi di alam misterius, akan sulit untuk melarikan diri. Apalagi bagi kamu, kamu adalah seorang alkemis, dan kekuatan malapetaka akan sangat dahsyat. Tubuh lagi, kekuatan bencana dari barang-barang milikmu akan terus meningkat, yang akan memakan waktu tertentu, kata Long Shui. Chen Xiang duduk di sana dan menunggu dengan jujur. Dia sangat berharap bencana ketujuhnya akan sangat dahsyat, dan akan lebih baik jika dia bisa membuka segelnya. Ketika saatnya tiba, dia akan bisa langsung pergi setelah melewati nirwana. Bencana. Tuan Istana, ini tidak bagus. Seorang pria paruhbaya tiba-tiba bergegas ke ruang belajar yang mewah, berteriak dengan ekspresi panik di wajahnya. Ada apa? Ceritakan padaku secepatnya, tanya kepala istana buru-buru, karena pria paruhbaya yang tiba-tiba masuk itu bertanggung jawab atas segel. Sepertinya ada yang salah dengan piringan formasi, yang menyerap energi dengan gila-gilaan. Batu kristal yang baru saja kita pindahkan pagi ini hampir tersedot kering hanya dalam waktu setengah jam. Apakah Chen Xiang melakukan sesuatu di dalam? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, ketua istana adalah Raja Abadi. Dia mengetahui susunan itu dengan sangat baik. Dia menggelengkan kepalanya, seharusnya bukan Chen Xiang yang melakukannya. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia tidak akan pernah menunggu hal seperti ini. Jiu, aku akan pergi melihatnya dulu. Penguasa kuil api keluar dari segel.
Pada saat ini, banyak orang sibuk menempatkan banyak batu kristal di tempat yang ditentukan untuk mengisi kembali energi dari piringan formasi dan mempertahankan beberapa formasi yang kuat. Pengoperasian dapat membuat segel tidak dapat dipecahkan. Pada saat ini, di luar tempat lelang tempat Chance yang berada, dua di susunan bertumpuk yang tergantung di udara berputar dengan gila-gilaan, menyerap banyak batu kristal yang mempertahankan pengoperasian segel. Batu kristal itu pada dasarnya hanya dimasukkan ke dalam, dan dalam beberapa sekejap mata, waktu menghilang. Dan semuanya berubah menjadi keadaan kabut transparan, memasuki dua disk array. Kedua cakram formasi ini tidak hanya menyerap energi untuk mempertahankannya, mereka juga dengan gila-gilaan melahap energi spiritual langit dan bumi dari segala arah, menyebabkan pusaran energi besar muncul di atas kota Xuanbing, yang berputar perlahan. Dan sejumlah besar energi. Energi spiritual langit dan bumi berubah menjadi seberkas cahaya, jatuh dari langit dan dituangkan ke dalam dua susunan. Tuan Istana, jika ini terus berlanjut, banyak batu kristal yang akan dikonsumsi. Pria parubaya itu berkata dengan keringat di kepalanya. Sekarang dua piringan formasi besar itu melahap energi semakin cepat, seolah-olah mereka dapat menelan laut. Raksasa. Tidak peduli berapa banyak kristal yang hilang, saya harus terus mengisinya. Jika Chen Xiang habis sekarang, kerugian kita selama lebih dari 8 tahun akan sia-sia, dan rencana untuk menyerang benua Chenwu akan selesai. Juga dia tidak tahu mengapa ini terjadi, tapi dia tidak punya pilihan selain terus menghancurkan kristal, kalau tidak dia akan gagal. Berita ini menyebar dengan cepat, membuat banyak orang mengira Chen Xiang akan keluar. Banyak kekuatan yang berencana membentuk aliansi untuk menyerang benua Chenwu menghentikan rencana mereka saat ini. Jika Chen Xiang, Dewa Kematian, keluar, maka mereka akan melakukannya menyerang Chenwu, Tiongkok daratan sama dengan mati. Meskipun sekte penakluk naga baru saja didirikan, orang luar belum pernah mengetahui seberapa kuat sekte penakluk naga. Sekte penakluk naga saat ini tidak memiliki pemimpin, jadi belum ada tindakan lain, tetapi jika Chen Xiang keluar dan memimpin yang misterius dan kekuatan yang kuat dari sekte penakluk naga. Semua orang sangat takut akan melenyapkan Kaisar Tian, terutama monster-monster itu. Banyak orang mengira Chen Xiang akan keluar, dan perasaan campur aduk di hati mereka, terutama orang-orang kuat itu, tetapi Chen Xiang sedang berbaring di dalam segel saat ini, di dalam sangat sunyi, tanpa gerakan apapun, yang membuat dia sangat cemas. Jika Nirwana tidak datang, itu akan menjadi akhir dari rencananya. Apakah ini kesengsaraan Nirwana? Dalam hal ini, kemungkinan besar kita harus melalui kesengsaraan Nirwana, pria parubaya itu bertanya. Ini bukan kesengsaraan Nirvana, karena tidak ada kekuatan bencana. Jika itu kesengsaraan nirvana, itu tidak akan menyerap kristal kita. Mungkin Chen Xiang menggunakan beberapa metode di dalam, mencoba melemahkan segel kita melalui metode ini. Lihat seperti ini jika dia tidak bertahan lama, kita harus melawannya dan tidak membuka segelnya. Orang ini sangat licik dan tidak bisa membuka mulut sama sekali, kalau tidak dia akan melarikan diri. Kepala istana berpikir dengan sangat hati-hati. Hal ini memang disebabkan oleh kesengsaraan nirwana. Namun kesengsaraan nirwana semacam ini berbeda dengan kesengsaraan nirwana pada umumnya dan sangat jarang terjadi, bahkan penguasa kuil api pun belum pernah mendengar tentang kesengsaraan nirwana dengan cara ini, sehingga ia menyangkalnya. Chen Xiang, yang sedang berbaring di tanah, tiba-tiba merasakan sesuatu muncul di sini. Dia tiba-tiba duduk dan melihat seseorang yang tembus pandang muncul, dan tubuhnya secara bertahap menjadi lebih jelas. Bab 1175 Penegakan Hukum Roh Surgawi. Setelah Chen Xiang melihat orang ini, dia segera mengeluarkan pisau pembunuh setan Azur Dragon, karena dia merasa orang ini memiliki niat membunuh yang kuat terhadapnya, seolah-olah dia dilahirkan untuk membunuhnya. Ini adalah pria yang berpenampilan sangat biasa. Dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki mata kusam. Dia terlihat seperti tipe orang yang menderita kerusakan otak parah. Ekspresinya terlihat konyol. Meskipun demikian, pria ini namun, ada kekuatan yang kuat di tubuhnya, dan aura pembunuhnya juga sangat kuat, membuat Chen Xiang sangat waspada. Siapa kamu? Chen Xiang memandang seluruh orang dan berteriak. Saya adalah roh penegak hukum, dan saya di sini untuk membunuh Anda. Suara pria itu tanpa emosi, dan dia melirik Chen Xiang dengan acuh tak acuh dengan mata kosongnya, orang seperti Anda tidak boleh tinggal, mereka harus dibasmi. Basmi adikmu.
Pihak lain mengatakan ini, dan Chen Xiang tidak sopan. Dia memegang pisau dan menghindar, membidik leher orang itu dengan pisau. Pisau itu secepat kilat, dan kekuatan naga yang melonjak dilepaskan, menyebabkan guncangan, ada suara gemuruh di udara, dan dalam sekejap, pisau ajaib di tangan Chen Xiang memotong leher, roh surgawi penegakan hukum. Tapi yang menakutkan adalah pisau kuat Chen Xiang barusan sepertinya memotong di udara, tanpa melukai sehelai rambut pun pria itu, meskipun tubuh pria itu tembus cahaya, dia dapat berbicara, jadi dia harus melakukannya. Itu adalah tipe jiwa, pisaunya tadi akan dipotong-potong. Orang ini bukan manusia, dia adalah roh. Seharusnya disebut roh bencana. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah roh surgawi penegak hukum yang datang khusus untuk membunuhmu? Benar. Orang ini adalah yang ketujuh nirwana bencana yang harus kamu selamatkan. Kesengsaraan. Kamu tidak bisa mengalahkannya karena dia memiliki tubuh halus. Kamu harus tahu tentang tubuh halus ini, kata Long Sui. Chen Xiang merasa ngeri. Dia tidak menyangka bencana ketujuh akan seperti ini. Adapun tubuh halus, tentu saja dia mengerti bahwa itu adalah bakat yang sangat kuat dari klan roh kuno. Gu Dongchen tahu cara menggunakan bakat ini. Anda bisa membuat tubuh Anda seperti udara sehingga sulit terluka. Seberapa kuat orang ini? Chen Xiang memegang pisau pembunuh iblis Azur Dragon dengan erat dan menatap roh penegak hukum yang tampaknya tanpa emosi ini, merasakan aura pembunuh yang tak dapat dijelaskan dari roh penegak hukum ini. Chen Xiang juga sedikit kesal di hatinya, yang membuatnya merasa seolah-olah dia tidak diterima oleh Tuhan. Dia telah bekerja sangat keras, tetapi dia telah menarik niat membunuh dari Tuhan. Sangat kuat. Long Sui hanya memiliki dua kata, dan dia hanya tahu banyak tentang roh penegak hukum ini. Kematian. Roh surgawi penegak hukum berkata dengan acuh tak acuh. Saat suara itu jatuh, dada Chen Xiang tiba-tiba terasa sakit, dan dia juga merasakan tulang dada patah, dan kemudian nyeri dada sangat parah, jenis rasa sakit yang merobek. Biarkan dia berteriak, dan darah muncrat bersamaan dengan jeritanya. Bajingan. Chen Xiang berbaring di tanah dan melihat roh penegak hukum. Baru saja, dia tidak melihat atau merasakan bahwa roh penegak hukum telah mengambil tindakan terhadapnya, tetapi dia dipukul dengan keras. Jika tidak telah untuknya, armor berlian Xuanwu melindungi tubuhnya, dan pukulan yang baru saja dia pukul telah menembus dadanya, menghancurkan hatinya. Semangat penegakan hukum ini sangat kuat, dapat menjatuhkan Chen Xiang tanpa menyadarinya. Dia belum mati, teruslah membunuh. Tepat setelah penegak hukum Tianling selesai berbicara, Chen Xiang segera berguling-guling di tanah. Saat dia berbalik, ada jejak kaki tambahan di mana dia baru saja berbaring, dan seluruh tempat lelang berguncang. Menyebabkan dunia luar berguncang, orang-orang dari kuil api gemetar di dalam hati mereka, khawatir Chen Xiang akan kehabisan. Chen Xiang masih ketakutan, karena tendangannya hanya menginjak kepalanya, jika dia tidak mengelak, konsekuensinya bisa dibayangkan. Maklum saja semangat penegakan hukum ini begitu dahsyatnya, apalagi musibah dahsyat ini melahirkan suatu hal yang bersifat spiritual, meski musibah nirwana yang dialaminya sebelumnya sangat dahsyat, namun kekuatannya tidak terkonsentrasi dan tersebar di wilayah yang luas. Menyerang, dan semangat penegakan hukum di depannya setara dengan bencana super dengan kekuatan serangan yang sangat terkonsentrasi, tidak hanya tidak menyia-nyiakan banyak kekuatan kesusahan, tetapi juga sangat mematikan ketika menyerang, itulah sebabnya Chen Xiang adalah begitu berjuang. Setelah 2 kali sebelumnya, Chen Xiang kini lebih waspada, melepaskan seluruh kekuatan sucinya untuk mengamati pergerakan di sekitarnya. Tendangan lain datang, kecepatannya sangat cepat sehingga Chen Xiang tidak bisa melihatnya, dan dia tidak berani melawan, jadi dia harus menghindarinya, karena dengan tubuh halus ini, kamu tidak bisa memukulnya, tapi dia bisa. Memukulmu, sangat curang, konfrontasi langsung hanya akan menimbulkan kerugian besar. Orang ini belum dewasa sepenuhnya. Aku merasa dia semakin kuat sedikit demi sedikit. Dia seharusnya melahap kekuatan dari luar dan menjadikan dirinya lebih kuat. Ini bukan hal yang baik untukmu. Sebaiknya kamu memanfaatkannya dari dia. Bunuh dia sebelum dia dewasa sepenuhnya, kata Long Sui. Chen Xiang memikirkannya juga, tetapi sekarang dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Akan lebih baik jika dia bisa menghindari pemukulan yang kejam.
Dan yang paling penting adalah dia tidak tahu bagaimana cara menyerang hukum ini. Penegak hukum yang jenius dengan tubuh halus, roh. Apakah kamu tidak memiliki batu pencerahan? Coba gunakan batu pencerahan. Benda ini sangat ajaib. Kamu harus tahu bagaimana menghadapi roh penegakan hukum ini, kata Long Shui. Chen Xiang diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena begitu lalai dan bahkan tidak memikirkan hal ini. Batu pencerahan dapat memahami segala sesuatu tentang cara alami. Ini sangat misterius. Mungkin dapat memungkinkan dia untuk memata-matai kelemahan semangat penegakan hukum ini. Anda harus ketahuilah bahwa semangat penegakan hukum ini juga berasal dari alam. Dia segera mengeluarkan batu pencerahan, dan pada saat ini dia merasakan serangan Qi yang kuat datang. Dia buru-buru menghindarinya, dan pada saat yang sama, dia juga menembus kekuatan suci ke dalam batu pencerahan. Tanpa disadari, sesuatu muncul di benaknya. Itu adalah diagram keberuntungan Qi yang bergerak di dalam tubuh. Ia segera mengikutinya dan membiarkan Qi beredar seperti itu, tiba-tiba ia merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. Itu dia, inilah kekuatan yang bisa menyerang orang ini. Chen Xiang merasa senang di dalam hatinya. Dalam keadaan ini, dia menerapkan kekuatan naga yang kejam dan menghadapi pukulan yang mengenai dahinya. Ledakan. Raungan besar bergetar di dalam segel. Chen Xiang menyentuh semangat penegakan hukum untuk pertama kalinya. Seluruh lengannya mati rasa dan dia mundur puluhan langkah, sedangkan semangat penegakan hukum hanya mundur beberapa langkah. Itu saja, itu bisa terlihat ada kesenjangan kekuatan tertentu di antara keduanya. Orang ini benar-benar kuat. Saya suka melawan orang-orang seperti ini yang jauh lebih kuat dari saya. Chen Xiang mengeluarkan pisau pembunuh setan naga azur. Melalui batu pencerahan, dia mengetahui bahwa itu dapat menangani tubuh halus. Sebagai selama dia menggunakan sedikit Qi untuk beroperasi dengan cara itu, dia dapat menghasilkan kekuatan untuk menangani tubuh halus. Berhenti melawan. Kata roh penegak hukum dengan acuh tak acuh, semburan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan kemudian menghilang. Chen Xiang terkejut dan merasa dikelilingi oleh aura semangat penegakan hukum dari segala arah. Dia tidak tahu dari sisi mana semangat penegakan hukum itu akan datang. Depan. Chen Xiang menyadarinya. Tepat ketika dia hendak menyerang, dia tiba-tiba merasa sulit untuk bergerak. Kakinya dicengkeram oleh sepasang telapak tangan yang muncul dari tanah, dan pergelangan tangannya juga digenggam oleh dua orang. Tangan yang muncul dari udara tipis. Dia berdiri di sana, dan pinggangnya dipegang erat oleh kedua tangan. Chen Xiang tidak pernah memikirkan hal semacam ini. Melihat musuh yang kuat menyerang, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa membiarkan musuh menghancurkan tubuhnya. Bum, bum, bum. Tinju semangat penegakan hukum bersinar dengan cahaya keemasan. Setiap kali mereka meninju Chen Xiang, akan ada semburan ledakan. Semangat penegakan hukum sangat ganas ketika meninju, dan setiap pukulan tampak seperti untuk menembus tubuh Chen Xiang, tetapi selalu gagal, tetapi masih menyebabkan kerusakan besar pada Chen Xiang. Jangan mengira aku mudah ditindas. Chen Xiang meraung marah. Tubuhnya telah dipukul ratusan kali. Meskipun dia dilindungi oleh Xuanwu Diamond Armor, kekuatan gegar otak sepertinya menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Itu hancur. Saat dia meraung, semburan angin keemasan menyembur keluar dari mulutnya, membawa kilat dengan kilatan cahaya biru, dan bergegas menuju tubuh bagian atas roh surgawi penegak hukum, menenggelamkan roh surgawi dalam sekejap. Chen Xiang akhirnya memukul roh penegak hukum, dan tangan yang menahannya menghilang. Setelah melepaskan diri, dia mengeluarkan pisau pembunuh iblis Azur Dragon, mengejarnya, dan menebas roh penegak hukum dengan brutal. Dalam sekejap, bahkan dengan puluhan pisau berat, tanah berguncang dan udara meledak dengan dampak yang sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa detik, terjadi ratusan luka yang semuanya ditujukan pada semangat penegakan hukum, membelahnya menjadi banyak bagian berdarah. Chen Xiang tidak menyangka bahwa semangat penegakan hukum itu sebenarnya adalah darah dan daging, namun yang membuatnya kutukannya adalah ia dipotong menjadi daging. Semangat penegakan hukum yang hancur hidup kembali dan tahu bagaimana mengatur ulang dirinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Bab 1176 Roh Abadi. Apakah itu tidak bisa dibunuh? Chen Xiang menghindari tendangan dari roh penegak hukum. Dia sangat cemas di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan roh penegakan hukum semakin kuat pada saat ini.
Jika dia tidak bisa mengalahkan itu lagi, dia mungkin kesulitan. Di luar, dua disarray menghabiskan energi yang sangat besar. Orang-orang dari kuil api terus mengeluarkan batu kristal untuk mempertahankan pengoperasian formasi. Jika berhenti, Chen Xiang mungkin kehabisan. Mereka sangat khawatir tentang hal ini. Dan ini semua karena roh surgawi penegak hukum sedang menyerap kekuatan dari luar untuk memperkuat dirinya sehingga dapat menghancurkan Chen Xiang. Jika orang ini tidak memiliki kekuatan super yang luar biasa, mungkin akan sulit untuk mengalahkannya, tapi dia tidak terkalahkan. Dia membutuhkan banyak kekuatan untuk menggunakan tubuh halusnya atau untuk mengatur ulang tubuh fisiknya, kata Long Shui. Chen Xiang berteriak dengan marah pada roh surgawi penegak hukum dan menyerang lagi. Kali ini dia menggunakan teknik membunuh 3 pembunuhan di langit dan bumi. Dia menggabungkan 3 teknik membunuh langit dan bumi, dengan peta bintang di atas kepalanya dan gambar diagram bintang di kakinya menginjak laut, gunung, dan sungai. Jantung dewa pembunuh di atriumnya berdetak kencang, melepaskan semburan energi pembunuh yang mengerikan, yang menyatu dengan kekuatan ilahi di laut ilahinya dan berubah menjadi kekuatan. Menjadikan kekuatannya semakin dahsyat, seolah-olah ia memiliki niat baik yang kuat, jiwa perang bersifat umum. Dengan tebasan pedang dewa, naga mengaum ke segala arah, dan naga hijau menari-nari, sepasang mata bersinar dengan cahaya merah darah, dan mereka memperlihatkan gigi dan cakar mereka, menyelimuti semangat penegakan hukum. Mengaum. Raungan naga mengguncang bumi. Ketika kekuatan yang menjelma menjadi naga biru menyerang, roh penegak hukum ingin menghindar, namun dia masih sedikit lebih lambat. Tubuhnya dipukul dengan keras oleh kepala naga. Kekuatan kekerasan menghempaskan roh penegak hukum, dan roh itu terkoyak menjadi lebih dari 10 potong daging cincang. Mata Chen Xiang tiba-tiba berbinar. Meskipun semangat penegakan hukum ini sangat kuat, tubuh fisiknya sangat lemah. Ketika diserang oleh kekuatan yang kuat, ia akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika dapat diatur ulang, ini adalah salah satu kelemahan utamanya. Reorganisasi tubuh fisik juga diperlukan. Itu menghabiskan banyak tenaga. Kamu tidak lebih dari itu. Chen Xiang terbang dan menampar beberapa potong daging di tanah dengan telapak tangannya. Kekuatan kuat yang melonjak di tubuhnya berubah menjadi telapak tangan besar yang menyala-nyala, dan menampar potongan-potongan daging itu ke tanah dengan keras. Dia dipukuli hingga menjadi abu. Bum bum bum. Chen Xiang menamparnya beberapa kali dengan cepat, dan semua daging cincang di tanah berubah menjadi abu terbang. Tetapi roh surgawi penegak hukum tidak hancur. Tiba-tiba muncul di depan Chen Xiang. Meskipun tubuh fisiknya telah hilang, ia masih dapat diatur kembali. Saya jelas menggunakan teknik pembunuhan ilahi, jadi jiwanya seharusnya rusak parah. Chen Xiang mengertakkan gigi dan berkata, "Aku abadi. Selama langit dan bumi masih ada, mereka akan memberiku kekuatan tanpa akhir sampai aku membunuhmu." Suara roh penegak hukum itu dingin, dan ekspresinya seperti menatap semut, seperti jika dia bisa mencubitnya kapan saja, mati seperti Chen Xiang. Chen Xiang mencibir dan berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan. Bukankah kamu juga tidak dapat membunuhku? Di mataku, kamu hanyalah antek kejam yang telah diberi kekuatan besar. Aku merasa sedih atas kelahiranmu." Saat dia berbicara, roh surgawi penegakan hukum telah menyerang, dan momentum yang dilepaskan sangat kuat, dan kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Penegakan hukum Tianling meninju perut Chen Xiang dengan keras. Chen Xiang tidak bisa mengelak dan terkena kekuatan kuat di tulang rusuk kirinya. Tulang-tulang di sana hampir hancur. Namun, dia tidak terbang. Sebaliknya, dia mundur setengah langkah dan menyerang dengan telapak tangan, mengenai malaikat penegak hukum kepala Ling. Kekuatan telapak tangan yang keras dan mengguncang bumi meledakkan kepala penegak hukum Tianling, menyebabkan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Penegakan hukum Tianling mempercepat langkahnya saat ini. Meskipun kepalanya terpenggal, tubuhnya masih utuh. Dia memukul 2 telapak tangan dengan cepat, mengguncang ruang dan mengenai dada Chen Xiang. Chen Xiang hanya merasa tulang di dadanya patah, dan rasa sakit yang hebat melanda. Saat dia terbang, dia menyapu kakinya ke arah tubuh bagian bawah roh penegak hukum, menyapu kedua pahanya. Chen Xiang menahan rasa sakit yang parah, mengeluarkan beberapa pil dan meminumnya. Tubuh orang ini bajingan, tapi saat dia menyerang, setiap gerakannya bisa mematahkan tulang.
Long Sui berkata, itu pasti. Tubuh orang ini baru saja terbentuk dan belum terlalu stabil. Selain itu, dia tidak perlu memiliki tubuh yang kuat sama sekali. Tidak perlu, benar-benar tidak bisa dibunuh. Dalam hal ini, saya hanya bisa mengambil risiko. Saya tidak percaya saya tidak bisa membunuhnya dengan trik ini. Roh surgawi penegak hukum sedang memadatkan kepalanya sendiri, dan tepat ketika dia hampir mengembun, dia tiba-tiba terkena tungku alkimia emas tembus pandang terselubung. Seni pemurnian surgawi. Bai Hu telah memperingatkannya berkali-kali sebelumnya tentang penggunaan sihir super yang dapat membakar dunia, jadi dia banyak menahan diri dan berhenti memurnikan gunung-gunung itu. Tapi sekarang semangat penegakan hukum ini sulit untuk dihadapi. Dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk perbaiki. Surga bisa memurnikannya. Dia percaya bahwa seharusnya tidak sulit untuk memurnikan roh yang dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi ini. Mungkin dia juga bisa memurnikan ramuan yang kuat. Roh surgawi penegakan hukum sangat kuat. Jika Anda ingin memurnikannya, Anda harus membiarkannya tetap patuh di tungku alkimia, atau Anda harus memiliki kekuatan ilahi yang sangat kuat untuk menjebaknya di tungku alkimia dan mencegahnya melarikan diri. Dalam waktu singkat, tungku alkimia menerobos, naga lubang kecil, pinjamkan aku kekuatan sucimu. Chen Xiang berteriak buru-buru setelah merasa bahwa tungku alkimia akan segera ditembus. Long Sui telah membuat persiapan seperti itu, baiklah, terimalah. Kekuatan ilahi Long Sui yang besar dan kuat tiba-tiba melonjak ke laut ilahi Chen Xiang, yang mengejutkan Chen Xiang. Dia tidak menyangka Long Sui kekuatan ilahinya begitu kuat, yaitu hal yang baik untuknya. Jangan pernah memikirkannya. Chen Xiang dengan cepat mengintegrasikan kekuatan ilahi yang ditransmisikan oleh Long Sui dan menggunakannya untuk menstabilkan tungku alkimia. Ini adalah tungku alkimia yang dipadatkan berdasarkan seni pemurnian surgawi menurut catatan seni pemurnian surgawi. Selama ada kekuatan yang cukup, bahkan para dewa legendaris pun tidak dapat melarikan diri. Long Sui memiliki kekuatan suci yang begitu kuat, yang membuat tungku alkimia ini lebih stabil. Chen Xiang tidak mengetahui asal-muasal teknik alkimia, tetapi dia sangat percaya pada kekuatan teknik alkimia. Memurnikan sesuatu menggunakan seni pemurnian surgawi membutuhkan api yang sangat kuat, bukan? Api ini terbentuk dengan menyerap kekuatan langit dan bumi, dan dekat dengan kekuatan api surgawi. Sekarang tidak ada kekuatan eksternal, apa yang akan kamu lakukan? Long Sui bertanya Said, melihat Chen Xiang menggunakan teknik pemurnian surgawi untuk menyempurnakan sesuatu yang kuat, dia tahu bahwa dia pasti akan mendapat bagian di dalamnya ketika saatnya tiba. Chen Xiang melihat kemarahan di wajah roh penegak hukum, dan tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, ada metode khusus untuk menghadapi situasi ini dalam seni pemurnian surgawi, terutama hukum semacam ini. Roh penegakan yang terhubung ke langit dan bumi. Dia sendiri itu adalah kekuatan langit dan bumi yang sangat kuat, biarkan saja terbakar sendiri. Di luar tungku alkimia yang tembus cahaya, banyak pola spiritual tiba-tiba muncul, seperti benang sutra, secara bertahap terbentuk dan menutupi seluruh permukaan tungku alkimia. Ini semua diciptakan oleh Chen Xiang berdasarkan teknik-teknik pemurnian surgawi. Pola spiritual ini akan menghasilkan kekuatan aneh dan dapat membuat benda-benda di tungku alkimia menjadi alami. Roh surgawi penegak hukum meraung, dan tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi nyala api yang kuat dan terbakar di tungku alkimia. Setelah tubuh fisik roh surgawi penegak hukum berubah menjadi api, ia segera mengembun menjadi tubuh fisik lain, dan kemudian hancur sendiri di tungku alkimia dan berubah menjadi api. Berulang kali, api di tungku alkimia menjadi semakin kuat. Dari 10 hari, Chen Xianghi tidak dapat mengingat berapa banyak roh penegak hukum yang tubuhnya diubah menjadi api, tetapi sekarang api di tungku alkimia cukup kuat, dan sekarang dia mulai membakar roh penegakan hukum ini. Sumeyao bertanya dengan ragu, bajingan kecil, bagaimana orang ini akan berlatih? Akankah dia memperbaiki satu tubuh dan tubuh lainnya akan muncul? Berapa lama ini akan berlanjut? Chen Xiang tersenyum, bukan itu masalahnya, selama saya memperbaikinya ketika tubuh fisik orang ini hampir rusak dengan cara dimurnikan, berhenti sejenak, lalu lanjutkan memurnikannya jika sudah pulih ke kondisi baik. Dengan cara ini, banyak energi spiritual obat akan terbentuk. Adapun berapa lama akan memakan waktu, saya tidak tahu. Yang jelas, tentu saja semakin lama semakin baik. Pada saat itu saya mungkin bisa mendapatkan pil roh surgawi yang sangat kuat.
Dia jelas dikirim untuk membunuh orang, tetapi sekarang dia telah jatuh ke tangan orang lain. Tungku pil roh surgawi penegakan hukum ini mungkin adalah yang pertama kali menghadapi perlakuan semacam ini. Meskipun roh surgawi penegak hukum dapat melukai Chen Xiang dan mematahkan tulang Chen Xiang, kemampuan pemulihan Chen Xiang juga sangat kuat, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai hasil jika terus seperti ini. Namun berbeda sekarang. Chen Xiang tidak perlu berjuang dan dapat terus mengkonsumsi kekuatan semangat penegakan hukum ini. Bab 1177 Aku hanya bisa memurnikanmu. Tubuh roh penegakan hukum secara bertahap melemah di tungku pemurnian surgawi, tetapi ketika akan meleleh sepenuhnya, Chen Xiang akan berhenti sejenak untuk membiarkan tubuh roh penegakan hukum kembali ke keadaan semula, dan lalu terus menyala, hanya untuk waktu yang singkat dalam 3 hari terakhir. Banyak energi telah terkumpul di tungku alkimia, yang dapat digunakan untuk menghasilkan api dan mengembun menjadi ramuan. Tidak heran kucing putih besar itu memintamu untuk berhati-hati saat menggunakan teknik pemurnian surgawi ini. Ini sangat mesum sehingga mengubah orang ini menjadi seekor anjing. Long Shui berkata sambil tersenyum, macan putih senior berkata bahwa 10 kaisar langit adalah terlalu halus saat itu. Menggunakan teknik pemurnian surgawi ini akan membawa bencana, dan saya tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Saya harap saya tidak akan seperti 10 kaisar surgawi, jika tidak maka akan sulit bagi saya untuk menolak hal semacam itu. Kekuasaan. Chen Xiang juga khawatir di dalam hatinya. Chen Xiang merasa nyaman berlatih di dalam, tetapi kuil api di luar sangat menyedihkan. Selama lebih dari 10 hari, mereka telah mengonsumsi kristal dalam jumlah besar setiap hari, dan mereka harus berpindah dari berbagai industri yang didirikan di Ditian oleh kuil api mereka. Ayolah, mereka telah menggunakan semua batu kristal yang mereka miliki di kota Xuanbing. Saat ini, mereka menggunakan batu kristal secepat kertas terbakar, dan mereka tidak tahu kapan itu akan berakhir. Jika mereka tahu bahwa batu kristal mereka semua dibuat menjadi ramuan oleh Chen Xiang, mereka pasti akan muntah darah sekarang. Kota Xuanbing dilindungi oleh banyak formasi kuat, jadi hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas di es dan salju ini. Tapi sekarang, energi spiritual yang terisi di kota Xuanbing telah dibuat gila oleh 2 formasi yang menyegel Chen Xiang. Menyerap, dan roh surgawi penegak hukumlah yang menyerap energi spiritual ini. Apa yang membuat kuil api melonjak bukan hanya konsumsi sejumlah besar kristal untuk menstabilkan segelnya, tetapi juga beberapa formasi pelindung kota yang menunjukkan tanda-tanda melemahnya semakin cepat. Dengan kata lain, kekuatan dari beberapa formasi pelindung kota masih di sana, semua kerugian mengalir ke segel yang menjebak Chen Xiang. Tuan Istana, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jika kita melanjutkan, kuil api kita akan dilubangi. Ayo kita bunuh saja Chen Xiang, saran seorang lelaki tua. Selama istri Chen Xiang ditangkap hidup-hidup, Chen Xiang akan dengan patuh menyerahkan barang-barang baik yang dimilikinya. Pisau pembunuh setan naga azur dan urat naga itu jauh lebih berharga daripada segala yang kita miliki sekarang. Kepala istana berkata, kita tidak boleh berhenti sekarang. Mungkin saja Chen Xiang sedang mengacaukan sesuatu di dalam. Dia ingin kehabisan. Kita tidak boleh memberinya kesempatan ini. Kamu harus melakukannya. Memahami bahwa jika pengangkatan dilakukan sekarang, jika kita menyegelnya, bahkan saya mungkin tidak dapat menjebaknya lagi, dan kita tidak boleh kendur. Terlalu sulit untuk menyegelnya sekali. Roh surgawi penegak hukum yang kuat juga menyerah pada tungku pil Chen Xiang saat ini. Saya tidak tahu mengapa. Setelah dia bertahan di dalam selama sebulan, dia berhenti meronta dan duduk bersila di sana. Tubuhnya secara bertahap dibakar oleh api dan tidak lagi menjadi lahir baru. Hal ini membuat Chen Xiang sedikit terkejut. Dia juga berharap jika semangat penegakan hukum bertahan lebih lama, dia akan mampu memurnikan sejumlah ramuan yang bagus tanpa banyak usaha, tetapi ramuan yang akan disempurnakan sekarang juga tidak buruk. Jika kita bertahan selama 1,5 tahun lagi, kuil api di luar mungkin akan habis. Pada saat ini, segelnya berhenti melahap kekuatan, membuat setiap orang tingkat tinggi di kuil api menghela nafas lega. Itu adalah mimpi buruk mereka selama ini. Hari. Jika terus berlanjut, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Chen Xiang tidak tahu apa yang terjadi di luar, tapi itu hal yang baik baginya. Dia sekarang fokus pada pil kondensasi. Ada banyak energi yang dikumpulkan di tungku pil. Selama dikompresi dan menyatu, itu bisa menjadi pil.
Yang juga patut disemangati bagi Chen Xiang adalah dia sudah merasakan kekuatan penganugerahan memasuki tubuhnya. Sambil mengintegrasikan kekuatan penganugerahan, dia memampatkan kekuatan di tungku alkimia. Dia tidak menyangka bahwa kali ini dia akan mengatasinya. Kesengsaraan, dia benar-benar akan menggunakan ini. Kesengsaraan nirwana yang kuat telah disempurnakan. Jika dia tidak memahami seni pemurnian surgawi, saya khawatir dia masih akan melawan semangat penegakan hukum yang tidak bisa dihancurkan itu, pada akhirnya, dialah yang akan mati. Pada saat roh surgawi penegakan hukum muncul di kota Xuanbing, banyak orang menyadari anomali yang terjadi. Setelah berita keluar, banyak orang terkejut. Mereka semua mengira Chen Xiang telah menggunakan lebih dari sebulan di segel. Dalam sebulan, saya hampir menghabiskan semua kristal di kuil api. Tapi sekarang segelnya telah kembali ke tampilan aslinya tanpa ada gerakan apapun, semua orang berpikir bahwa Chen Xiang baru saja menyerang, dan mungkin dia tidak akan bisa melakukan ini lagi di masa depan, yang agak disesalkan. Kemunculan roh surgawi penegakan hukum ada hubungannya dengan Chen Xiang, sehingga dapat dikatakan bahwa batu kristal tersebut dikonsumsi karena Chen Xiang, namun Chen Xiang tidak mengetahuinya, namun Chen Xiang juga secara tidak langsung memperoleh kekuatan kristal tersebut. Batu, yaitu diapil yang dimurnikan saat ini. Setelah melewati 7 kesengsaraan nirwana, kekuatan yang dia terima berbeda dari masa lalu. Kekuatan ini tidak hanya secara bertahap memungkinkan pil surga ketujuh terbentuk, tetapi juga mengubah tubuh fisiknya, memungkinkan tubuh fisiknya berkembang di atas. Dasar asli menjadi lebih kuat. Ajaibnya, tubuh fisiknya sudah sangat kuat, namun di bawah transformasi kekuatan yang dianugerahkan ini, ia sebenarnya meningkat pesat. Selama seseorang telah melewati 7 kesengsaraan nirwana, maka tubuh fisiknya akan diperkuat berkali-kali lipat. Oleh karena itu, orang yang telah melewati 7 kesengsaraan nirwana umumnya memiliki tubuh kehancuran emas. Ini adalah lambang orang yang telah melewati 7 kesengsaraan nirwana, yang merupakan kekuatan tubuh fisik. Dapat juga memiliki kekuatan penghancur. Tentunya jika pondasi tubuh fisik aslinya sangat kuat, maka tubuh kehancuran emas juga akan semakin kuat. Banyak orang akan lebih rajin dari sebelumnya dalam memperkuat tubuh fisiknya setelah selamat dari 6 kesengsaraan nirwana. Seperti Chen Xiang, dia mungkin satu-satunya orang dalam sejarah yang telah menguasai mahayana tubuh iblis abadi pada saat seperti itu, jadi dia tidak tahu seberapa kuat tubuh fisiknya nantinya. Dalam 3 hari, pil surga ketujuh miliknya telah terbentuk dan semakin kuat. Di masa depan, budidayanya akan menyempurnakan pil surga ketujuh ini dan kemudian memadatkan cikal bakal pil surga ke-8. Namun kekuatan dari anugerah tersebut belum berakhir, ia masih mentransformasikan tubuhnya. Saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Saat cahaya itu menyala, gelombang aura yang kuat dilepaskan. Bahkan dia merasa luar biasa, karena ini adalah semua kekuatan tubuh fisiknya. Pil di tungku pil telah dimurnikan. Itu adalah 2 pil putih, tetapi sekarang Chen Xiang tidak punya waktu untuk memakannya. Sebaliknya, dia memegang batu pencerahan di tangannya sehingga kekuatan yang diberikan dapat digunakan dengan lebih baik. Saat ini, karena itu sangat penting baginya. Dia merasa bahwa tubuh fisiknya akan menerobos tubuh abadi dan iblis dan mencapai alam baru. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Tubuh fisik yang kuat juga dapat memberinya kekuatan yang sangat dahsyat. Kombinasi kekuatan fisik dan kekuatan energi sejati sangatlah kuat. Menurutnya, tubuh fisik yang kuat dapat membuat energi sejati menjadi kuat, dan energi sejati yang kuat juga dapat mengubah keilahian. Kekuatan kuat. Dilihat dari sini, kali ini kita seharusnya mampu menembus tubuh abadi dan iblis. Tubuh seperti apa itu nanti? Tubuh abadi dan iblis penjahat kecil ini untuk jangka waktu tertentu, tapi kita menyaksikannya dengan mata kita sendiri, tapi itu belum lama ini. Dia telah menyelesaikan tubuh iblis abadi, dan dia harus melangkah ke ranah tubuh fisik yang kuat yang bahkan aku tidak mengetahuinya. Sumei Yao mengingat ini insiden dan tidak bisa menahan nafas. Ketika mereka pertama kali bertemu Chen Xiang, mereka tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan tumbuh begitu cepat. Bai Yoyo juga dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan ketika dia dan Sumei Yao telanjang ketika mereka bertemu Chen Xiang untuk pertama kalinya. Ini membuat wajahnya yang dingin dan cantik terasa sedikit panas. Tubuh penjahat kecil itu akan melangkah lebih jauh.
Jika dia tumbuh dewasa, dia mungkin adalah tubuh orang suci surgawi yang legendaris. Long Shui berseru, tidak mudah bagi manusia untuk mencapai titik ini. Jika memang seperti itu, maka tubuhnya akan menjadi lebih abnormal dari miliknya. Energi sebenarnya masih kuat, bahkan mungkin kekuatan naga yang dia gunakan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan fisiknya. Tubuh orang suci surgawi, tubuh orang suci surgawi. Baiyoyo mengumamkan beberapa kata dan berkata, ini bukan master, dia selalu menjadi alam fisik yang kamu kejar. Sui, jika penjahat kecil ini mencapai alam itu, seberapa kuat tubuh fisiknya? Su Meiyao bertanya dengan heran. Itu mungkin tingkat kekuatan manusia abadi. Tubuh orang suci surgawi juga memiliki tingkatan. Tubuh orang suci surgawi seharusnya memiliki kekuatan seperti ini ketika pertama kali terbentuk. Saya tidak menyangka hal aneh seperti itu akan terjadi padanya. Alam tubuh fisik sangat jauh di depan, tetapi akan sulit bagi tubuh fisik untuk membuat kemajuan di masa depan. Long Shui juga menantikan seperti apa tubuh fisik Chen Xiang setelah transformasi. Chen Xiang menutup matanya dan berkonsentrasi memegang batu pencerahan, dan kemudian menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya sesuai dengan bimbingan batu pencerahan untuk mencapai efek terbaik, dan sekarang dia dapat dengan jelas merasakan kecepatan di mana tubuhnya semakin kuat. Betapa cepatnya! Bab 1178 Tubuh Orang Suci Surgawi. Di aula lelang bobrok, Chen Xiang sedang duduk di tengah cahaya keemasan di tubuhnya menyilaukan, seperti terik matahari di siang hari, membuatnya sulit untuk melihat langsung ke arahnya. Tubuh fisik secara bertahap diperkuat oleh kekuatan pemberian. Chen Xiang mulai merasakan sakit di tubuhnya. Dia menemukan bahwa darah, tulang, dan otot di tubuh terus dihancurkan dan kemudian terlahir kembali di bawah kekuatan pemberian. Dihancurkan dan terlahir kembali, makan banyak dan mengulangi siklus itu seperti mengulang nirwana. Hanya jiwa tulang yang kuat di dalam kerangka yang tidak dihancurkan. Itu adalah jiwa dari tubuh fisiknya. Kombinasi jiwa tulang dan garis keturunan naga giok membuat kecepatan pemulihannya sangat ajaib. Dia tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berlangsung, tapi satu hal yang pasti, tubuh fisiknya terus menguat. Itu terus menjadi lebih kuat, sungguh kekuatan fisik yang menakutkan. Long Shui menggunakan kekuatan sucinya untuk mengintip ke dalam tubuh fisik Chen Xiang. Kecepatan penguatan yang luar biasa membuatnya tidak bisa dipercaya. Jika tubuh fisik Chen Xiang benar-benar berevolusi menjadi tubuh seorang suci surgawi, jika demikian, maka kekuatan tubuh fisiknya akan melampaui kekuatan Qi. Su Meiyao dan Baiyoyo belum pernah mendengar tentang situasi ini, dan tubuh fisik mereka belum mencapai penyelesaian tubuh iblis abadi. Tubuh fisik mereka melampaui tubuh iblis abadi. Ini umumnya adalah alam yang dikejar oleh orang-orang di puncak keabadian. Raja. Tapi Chen Xiang sekarang semakin dekat dan dekat dengan alam yang diimpikan oleh banyak orang berkuasa di surga. Di kota Xuanbing, semuanya kembali seperti semula. Chen Xiang tidak keluar dari masalah, yang membuat teman-teman Chen Xiang merasa sangat menyesal. Namun, mereka tetap mengagumi kemampuan Chen Xiang, karena Chen Xiang menghabiskan energi kuil Dewa Api. Berbicara tentang batu kristal itu akan membuat orang terdiam, bahkan jika Chen Xiang tidak keluar, dia masih akan menyebabkan kuil api berdarah. Apa yang semua orang katakan tidak mereka ketahui adalah bahwa segel itu menelan banyak energi, yang semuanya disebabkan oleh semangat penegakan hukum. Chen Xiang bertemu dengan roh penegakan hukum yang kuat ketika dia melewati 7 kesengsaraan nirwana, tetapi hukum ini semangat penegakan akhirnya disempurnakan menjadi pil oleh Chen Xiang. Dan akan digunakan di masa depan itu akan menjadi bagian yang kuat dari Chen Xiang. Chen Xiang tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang, dan raungan itu meledak dengan daya tembus yang sangat kuat, mengguncang formasi segel. Suara itu menembus dan bergema di langit di atas kota Xuanbing. Dengan aura yang memandang rendah di dunia, banyak orang merasakan ketakutan di dalam hatinya, seolah-olah sedang menghadapi dewa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Cahaya keemasan di tubuh Chen Xiang menghilang, dan sepertinya dia tidak banyak berubah, tetapi kekuatan di tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan, itu menjadi berkali-kali lebih kuat, ditambah kekuatan 35 pil surgawi di tubuhnya. Kekuatannya saat ini dapat secara langsung menantang orang-orang kuat di negeri dongeng. Menjadi abadi dalam daging. Long Shui menarik napas dalam-dalam, apakah ini tubuh orang suci surgawi?
Chen Xiang mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan kuat yang terkandung dalam tubuh orang suci surgawi ini. Dia merasa bahwa Anda bisa bunuh manusia abadi dengan satu pukulan. Hah? Chen Xiang berdiri, berteriak tiba-tiba, dan menekan kekosongan. Tidak ada energi nyata, tetapi kekuatan yang kuat dapat membuat riak di angkasa. Aku akan segera keluar. Kamu bajingan dari kuil api, cuci lehermu dan tunggu aku memotongnya. Chen Xiang mengepalkan tinjunya dengan kuat, jantungnya melonjak. Su Meiyao dan Bai Youyo sama-sama sangat bersemangat, karena mereka menyaksikan langkah demi langkah budidaya tubuh suci surgawi oleh Chen Xiang, dan Chen Xiang adalah orang yang paling dekat dengan mereka sekarang. Dan orang yang dapat mengembalikan mereka ke kekuatan puncak sebelumnya. Di masa depan, meskipun tubuh fisikmu kuat sekarang, tidak akan ada ruang untuk perbaikan di masa depan. Itu telah mencapai batas manusia. Long Sui berkata dengan emosi, tubuh orang suci surgawi selalu diolah oleh orang-orang kuat. Naga. Saya tidak menyangka bahwa Anda sangat jarang bagi manusia untuk berhasil lebih awal, meskipun itu baru permulaan. Long Sui, yang biasanya suka menyombongkan diri, mau tidak mau mengagumi Chen Xiang saat ini. Chen Xiang tertawa beberapa kali dan berkata, jarang Kaisar Tianlong memuji saya dan membuat saya merasa tersanjung. Long Sui mendengus, jangan bangga, meskipun Anda telah membuat terobosan, Anda masih bisa, jangan keluar sekarang. Segel ini sangat kuat dan dibuat sesuai dengan standar penyegelan Raja Abadi. Chen Xiang baru saja menekan dan mengetahui betapa stabilnya ruang di dalamnya. Meskipun kekuatannya saat ini kuat, dia masih tidak dapat menggunakan kekuatan hukum luar angkasa. Di sini. Sepertinya ini satu-satunya cara. Chen Xiang mengeluarkan lusinan keping es misterius dan berkata, saya akan menyaring es misterius ini menjadi pil es penghancuran. Chen Xiang lebih lanjut menjelaskan, bahkan jika saya meminjam semua milik Anda, saya khawatir saya tidak akan dapat membuka segel ini dengan kekuatan saya, tetapi dengan momen ketika pil es penghancur meledak, kita mungkin memiliki kesempatan. Tubuh fisik saya saat ini tidak takut pada es. Saya juga memiliki berlian Xuanwu Armor, yang dapat menahan es penghancuran. Kekuatan yang dihasilkan pada saat pil penyegel meledak. Sepotong pil penyegel es penghancur yang dimurnikan dari es hitam dapat menghancurkan seluruh kota, tetapi sekarang dengan lusinan keping yang menyatu, kekuatan tidak hanya meningkat puluhan kali lipat. Saya mengerti, mulai sekarang. Long Sui berkata. Selama kekuatan butiran dalam bubuk Xuanbing diekstraksi, energi murni yang tersisa tidak akan merusak. Jika kekuatan butiran dipertahankan, pil es penghancur dapat dibuat. Mungkin lusinan keping Xuanbing tidak cukup, mari kita gunakan 100 keping Xuanbing. Chen Xiang memikirkannya dan menambahkan beberapa Xuanbing lagi. Memurnikan pil es penghancuran berbeda dengan menyempurnakan pil es hitam. Pil es penghancuran sangat kuat dan membutuhkan kehati-hatian yang besar. Chen Xiang sangat berhati-hati sekarang. Jika meledak, tungku harta karun naga api miliknya mungkin rusak. Pertama kali dia membuatnya, itu meledak karena dia tidak cukup tahu tentang Xuanbing dan tidak mempersiapkannya dengan baik. Tapi sekarang berbeda. Dia mengenal Xuanbing dengan sangat menyeluruh dan telah menyempurnakannya berkali-kali, jadi dia yakin itu dia bisa memurnikan 100 keping es hitam berkualitas tinggi menjadi pil es penghancur. Lebih dari 10 hari telah berlalu, dan lebih dari 100 keping es misterius semuanya telah menghilang, dan semuanya berada di dalam tungku harta karun Yanlong. Pada saat ini, tungku harta karun Yanlong bergetar, dan ada bola es seukuran semangka. Kental di dalam. Bola es ini terlalu besar dan tenaganya sangat kecil. Hanya dengan mengompres bola es tersebut menjadi seukuran buah anggur barulah kualitasnya dapat ditingkatkan. Pinjamkan aku kekuatan sucimu, aku harus lebih cepat. Chen Xiang berkata kepada Long Sui. Long Sui memiliki kekuatan yang cukup untuk dipinjamkan kepada Chen Xiang kapan saja. Dia telah memiliki hubungan ilahi dengan Shen Xiang sebelumnya, dan kekuatan ilahinya dapat diintegrasikan secara sempurna dengan kekuatan ilahi Chen Xiang dalam sekejap. Chen Xiang mengendalikan kekuatan ilahi yang besar dan kuat untuk membungkus bola es di tungku harta karun naga api. Pada saat yang sama, dia melepaskan api yang kuat untuk melonggarkan struktur bola es. Dia kemudian mengendalikan kekuatan ilahi yang kuat untuk memeras es. Bola dan kompres.
Perlu Anda ketahui bahwa bola es ini berisi kekuatan butiran dan energi murni seluas lautan. Jika pecah maka kekuatannya tidak terbayangkan. Chen Xiang sekarang dengan hati-hati mengompres tubuhnya sedikit demi sedikit, dia tegang, berkeringat banyak, dan berada di bawah banyak tekanan. Bab 1179 akhirnya keluar. Kuil Dewa Api percaya bahwa setelah Chen Xiang berjuang, tidak ada cara lain untuk melarikan diri. Mereka juga mulai melaksanakan rencana mereka saat ini, yaitu mengirim orang untuk berbicara dengan beberapa kekuatan yang ingin menyerang benua Chenwu dan memenangkannya. Ketika saatnya tiba, mereka akan mendengarkan pengetahuan mereka tentang kuil api akan memungkinkan kuil api untuk merebut benua Chenwu dengan lebih mudah, dan kerugian juga akan menjadi milik orang lain. Adapun apakah kekuatan lain akan setuju, itu tergantung pada ketulusan kuil api dan kekuatan spesifik kuil api. Chen Xiang telah terperangkap di sini selama hampir 9 tahun. Dia dapat menebak bahwa kuil api pasti akan membuat banyak gerakan kecil sekarang. Dia khawatir tentang Raja Abadi dari kuil api. Dengan tindakan Raja Abadi ini, di benua Chenwu, selain Macan Putih, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Jika dia bisa keluar, dia hanya bisa menggunakan racun kuno itu untuk membunuh Raja Abadi. Ini hanya sedikit lebih dekat, tunggu. Chen Xiang berkeringat seperti hujan saat ini. Kekuatan ilahi Long Sui hampir habis olehnya. Bola es di tungku harta karun naga api, yang awalnya sebesar as semangka, yang sekarang sebesar buah kenari, dengan cepat dikompres dan dipadatkan menjadi pil es penghancur. Setengah jam kemudian, Flame Dragon Treasure Furnace yang bergetar hebat menjadi stabil. Chen Xiang menghela nafas lega, dan kemudian berbaring di tanah sambil terengah-engah. Akhirnya berhasil. Saya akan segera bisa keluar. Chen Xiang sangat yakin dengan kekuatan pil penghancur es ini. Dia perlu istirahat sekarang, selama dia pulih ke kondisi puncaknya, dia bisa mengambil langkah berikutnya. Ada orang yang mengawasi formasi penyegelan ini sepanjang waktu. Penjaganya tidak lemah. Mereka semua adalah manusia abadi. Mereka saat ini adalah kekuatan terkuat di kuil api. Mereka duduk di sana dengan sangat santai saat ini, tidak tahu sama sekali apa itu. Di dalam Xiang siap untuk keluar. Chen Xiang mengambil ramuan itu dan segera pulih. Dia sangat bersemangat ketika dia berpikir bahwa dia bisa keluar dan menggunakan kekuatan kuat dari tubuh suci surgawinya untuk membalas dendam pada kuil api. Pinjamkan aku kekuatanmu. Chen Xiang mengeluarkan pil beku penghancur, dan tangannya sedikit gemetar. Jika dia membuang pil beku penghancur, itu akan meledak selama dirangsang dengan keras. Chen Xiang muncul dengan baju besi emas yang perkasa, membuatnya tampak seperti dewa. Kekuatan naga Long Sui yang kuat sudah dapat dimobilisasi olehnya. Siap. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam. Setelah menyesuaikan kondisinya, dia melompat ke langit dan melemparkan pil es penghancur, menyebabkan pil yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan menghantam langit yang terselubung di atas. Segel tak kasat mata itu. Pada saat yang sama, dia mengubah kekuatan 35 pil surgawi di tubuhnya menjadi kekuatan naga, menyatu dengan kekuatan naga agung yang dikirim oleh Long Sui, dan ditambah dengan kekuatan tubuh suci surgawinya sendiri, pada saat ini miliknya. Kekuatan menjadi sangat besar. Ledakan. Pil es penghancuran meledak, dan udara dingin yang kuat melonjak ke segala arah bersamaan dengan energi yang kuat. Pada saat itu, Chen Xiang menggunakan kekuatan ledakan ini untuk meninju segel transparan. Ini adalah kekuatan terkonsentrasi dari seluruh energinya. Kekuatan dahsyat yang dapat digunakan, disertai dengan kekuatan ledakan dari Destruction Ice Pill, yang terkena dampaknya. Gemuruh. Di tengah suara keras, seluruh tempat lelang bergetar hebat, dan langsung berubah menjadi dunia es dan salju. Seluruh tubuh Chen Xiang ditutupi dengan es hitam. Tubuhnya terkena kekuatan itu dan dia kesakitan, tapi ini adalah dianggap lebih baik, Bing. Dia tidak terluka parah. Itu dia. Chen Xiang tiba-tiba melihat sekilas retakan yang muncul ketika tempat di atasnya terkena kekuatan yang kuat. Chen Xiang segera terlontar ke arah retakan, dan retakan itu sembuh dengan cepat. Dia masih meremehkan kekuatan formasi penyegelan ini. Dia awalnya mengira itu bisa membuat lubang besar, tetapi yang ada hanya retakan ini. Aku harus keluar.
Pada saat retakan itu hendak sembuh, dia menggunakan semua kekuatan suci di lautan dewa dan menggunakan metode transformasi yang lebih maju dalam seni transformasi, mengubah dirinya menjadi gumpalan asap dan dengan cepat melewati celah. Orang-orang yang menjaga formasi penyegelan merasakan guncangan hebat dan langsung terkejut. Mereka buru-buru memanggil kepala istana. Gerakan tadi terlalu keras. Mereka tidak mengerti mengapa Chen Xiang bisa menggunakan seperti itu. Kekuatan yang kuat kocok formasi segel yang menakutkan ini. Setelah kepala istana tiba, dia dengan hati-hati memeriksa formasi penyegelan dan tidak menemukan kerusakan. Selain itu, dia tidak dapat membukanya untuk melihatnya. Dia khawatir setelah dibuka, Chen Xiang akan tiba-tiba muncul dan akan sulit untuk menangkapnya. Itu hanya akhir dari kekuatan. Formasi segel ini tidak bisa dipecahkan, dan dia masih di dalam. Dia hanya berjuang dengan sia-sia, Tuan istana mencibir. Dia adalah Raja Abadi, dan dia tahu betapa kuatnya formasi ini. Karena bahkan dia itu tersegel di dalam dan tidak bisa keluar. Semua orang menghela nafas lega, tetapi yang tidak mereka sadari adalah pada saat guncangan hebat, gumpalan asap tipis melayang keluar, dan mengikuti angin sepoi-sepoi ke sepetak rumput di tepi kota Xuanbing. Kota Xuanbing dilindungi oleh formasi besar, sehingga bunga, tanaman, dan pepohonan dapat tumbuh di wilayah kuno Xuanhan yang berisi es dan salju, dan sangat subur. Chen Xiang telah menghabiskan seluruh kekuatannya saat ini, ketika dia melihat cahaya hangat diterangi oleh perisai cahaya yang menutupi kota Xuanbing, senyuman muncul di bibirnya. Akhirnya keluar, 1 tahun lebih cepat dari jadwal. Chen Xiang sangat puas dengan ini. Dia pasti tidak akan membiarkan kuil api tahu bahwa dia keluar, dan dia juga akan menyergap pasukan kuil api di benua Chenwu. Lebih dari 2 jam kemudian, dia pulih sepenuhnya, dia berubah menjadi seorang pria paruh-baya yang tidak menarik dan berjalan keliling kota untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam 9 tahun terakhir. Yang mengejutkannya adalah pertahanan benua Chenwu sangat kuat, dan kekuatan keseluruhannya melebihi ekspektasinya, mampu menahan invasi berbagai kekuatan dari 3 alam manusia, iblis, dan monster selama bertahun-tahun. Aku lega mereka semua baik-baik saja. Kuil api, kamu seharusnya tidak membenciku, apalagi mengancamku dengan yang abadi. Mata Chen Xiang tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan kemudian dia berjalan menuju gerbang kota. Kota Xuanbing berada di wilayah kuno Xuanhan, dan istana rahasia bawah tanah kuil api juga ada di sini. Ini juga merupakan tempat yang sangat penting bagi kuil api. Chen Xiang sedang bergegas ke arah itu sekarang. Tidak mudah untuk membangun istana bawah tanah itu. Dia percaya bahwa kuil api tidak akan memindahkan Kaisar Es ke dalam, dan dia merasa bahwa lokasi tersebut mungkin paling cocok bagi Kaisar Es untuk menyerap kekuatan dan membangkitkannya. Chen Xiang tidak tahu apa hubungan antara kuil api dan Kaisar Es. Tetapi dia tahu bahwa kuil api sangat ingin membangkitkan Kaisar Es. Selama dia mengetahui hal ini, dia akan menghancurkan istana bawah tanah dan Kaisar Es sekarang. Tidak lama setelah meninggalkan kota, Chen Xiang melihat beberapa kode di tanah. Kode ini hanya dipahami oleh Duan Chong dan merupakan informasi kontak yang diberikan Duan Chong kepadanya. Dia mengikuti kodenya dan menemukan jimat giok untuk komunikasi. Di mana kamu? Chen Xiang menggunakan jimat giok untuk mengirim pesan ke Duan Chong. Duan Chong jatuh ke ruang kacau dan kembali hidup. Dia berbicara dengannya di luar formasi penyegelan. Bab 1180 Rahasia Kaisar Es. Anak Chen Xiang, kamu benar-benar kehabisan. Tetaplah di sana dan aku akan segera menemuimu. Duan Chong sangat terkejut. Dia adalah kepala keluarga Duan. Dia telah membaca banyak buku kuno di keluarga dan mengetahui hal itu. Formasi hebat itu begitu kuat sehingga menyegel Raja Abadi. Dia berpikir bahwa bahkan jika Chen Xiang bisa keluar, itu akan memakan waktu bertahun-tahun kemudian. Duan Chong datang ke kota Xuanbing melalui susunan teleportasi. Dia menemukan bahwa di sini masih sangat damai. Dia segera mengerti bahwa tidak ada yang tahu kapan Chen Xiang berlari keluar. Dia diam-diam mengagumi kemampuan Chen Xiang untuk melarikan diri dari tempat itu tanpa ada yang menyadarinya. Melarikan diri dari formasi segel yang kuat. Dia segera meninggalkan kota untuk mencari Chen Xiang. Duan Chong juga sedang menyamar saat ini, meskipun hanya sedikit orang yang melihatnya, Chen Xiang langsung mengenalinya ketika dia melihatnya.
Duan Chong sedikit terkejut saat melihat pria paruh baya di depannya. Jika bukan karena tempat di mana jimat pembawa pesan giok dikuburkan, dia tidak akan percaya bahwa pria paruh baya di depannya dia adalah Chen Xiang. Ketika dia melihat Chen Xiang tersenyum padanya, dia juga mengangguk. Ikuti aku. Duan Chong membawa Chen Xiang ke kota dan datang ke ruang bawah tanah di mana banyak formasi diatur. Chen Xiang duduk dan berkata sambil tersenyum, Tuan Duan, senang bertemu Anda. Duan Chong juga tersenyum dan berkata, saya ingin mengatakan ini kepada Anda juga, tetapi saya tidak berharap Anda membunuh Guntur Raja Iblis hari itu. Sayang sekali aku jatuh ke dalam ruang yang kacau dan tidak bisa menyaksikan momen ketika kau membunuh Raja Iblis Guntur Langit. Orang ini menyakitiku. Alangkah baiknya jika aku bisa kembali. Chen Xiang selalu merasa bersalah atas kejadian ini, karena dialah yang membuka pintu ruang angkasa, dan Duan Chong kehilangannya ketika dia melangkah ke pintu ruang angkasa. Duan Chong tidak bertanya bagaimana Chen Xiang keluar. Dia tersenyum dan berkata, saya juga yang lebih tua dari sekte penakluk naga Anda sekarang. Kami, keluarga Duan, tidak memiliki kemampuan lain selain tahu cara merampok makam. Anda menang, tidak menyukainya, kan? Duan. Setelah Chong keluar, dia menemukan Duan Sanchang, cucunya yang sangat sukses di Jianglongmen. Dia mengetahui bahwa pembuluh darah naga ada di tangan Shen Xiang dan tentara singa besi juga ada di dalamnya. Jianglongmen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membawa Duan bersamanya. Beberapa anggota keluarga bergabung dengan Jianglongmen, mengakhiri pengembaraan mereka selama bertahun-tahun. Tentu saja, Chen Xiang tidak akan menyukai penambahan keluarga Duan, sekte penakluk naga kekurangan bakat seperti keluarga Duan yang sangat mampu melakukan trik secara rahasia. Chen Xiang tersenyum dan berkata, tentu saja sama-sama, selamat datang penatua Duan untuk bergabung dengan sekte penakluk naga kami. Duan Chong berkata sambil tersenyum, hei, saya tidak menyangka bahwa cucu saya dan saya sama-sama tua, dan kami adalah teman sejawat. Apa yang terjadi pada tahun-tahun ini adalah milik Shen Xiang. Xiang sudah memiliki pemahaman umum, dan dia tidak perlu bertanya apapun. Dia lebih peduli tentang sejarah hilang yang dikumpulkan oleh Duan Chong. Penatua Duan, apakah ada sesuatu tentang Kaisar Es dalam sejarah yang Anda kumpulkan? Chen Xiang menanyakan pertanyaan ini. Awalnya dia tidak punya harapan, tapi dia tidak berharap reaksi Duan Chong menjadi sangat kuat. Duan Chong tampak terkejut dan berkata dengan cemas, bagaimana Anda tahu tentang Kaisar Es? Ini adalah orang yang luar biasa. Chen Xiang tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, pertama, beritahu saya apa yang Anda ketahui. Saya sangat ingin tahu tentang dia. Ratu Iblis dari Gua Surga Yaoyun tidak memberitahuku banyak, hanya sedikit, mengatakan bahwa Kaisar Es adalah salah satu dari 9 kaisar dan 10 raja. Duan Chong mengangguk dan berkata, ya, Kaisar Es di antara para 9 kaisar dan 10 raja, dia kejam, dingin dan kejam, dan memiliki sifat pembunuh. Selama Bing Tian tidak menaatinya, dia akan membunuh seluruh klan. Kemudian, dia membuat marah Kaisar 10 surga dan bertarung dengan Kaisar 10 surga. Chen Xiang bertanya, Ratu Iblis berkata, salah satu dari lengan Kaisar 10 surga dipotong olehnya. Apakah ini benar? Duan Chong menggelengkan kepalanya, Kaisar 10 surga memang lengannya patah dalam pertempuran itu dan vitalitasnya rusak parah. Tetapi Kaisar Es tidak melakukannya sendiri, dan Kaisar Api. Pada awal perang, hanya ada Kaisar Es dan Kaisar 10 langit. Tetapi pada akhirnya, Kaisar Api Kaisar yang sedang menyergap tiba-tiba muncul dan berkomplot melawan Kaisar 10 langit, membiarkan Kaisar Es mengambil keuntungan darinya dan membekukan 10 surga. Salah satu lengan Kaisar, dan kemudian menghancurkan lengan itu menjadi berkeping-keping. Chen Xiang terkejut, itu ternyata kedua Kaisar itu bergabung, dan mereka sangat jahat. Apa yang terjadi pada akhirnya? Kaisar Es dan Kaisar Api jatuh. Ketika kedua Kaisar bergabung, mereka berdua dibunuh oleh Kaisar 10 surga. Chen Xiang terkesan dengan kekuatan Kaisar 10 surga. Chen Xiang merenung sejenak dan kemudian berkata, saya tahu bahwa kuil api akan membangkitkan Kaisar Es. Mungkinkah kuil api berhubungan dengan Kaisar Api dan Kaisar Es? Duan Chong mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, kuil api akan membangkitkan Kaisar Es? Kaisar Es memang masih berada di Kaisar Surga. Pada dasarnya sulit bagi orang-orang setingkat mereka untuk mati total. 10 Kaisar Langit mungkin terluka parah dan tidak terbunuh sepenuhnya.
Kuil api berhubungan dengan kaisar api, dan itu harus didirikan oleh kaisar api. Ya, saya pikir kaisar api mungkin hanya menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi jiwanya masih ada di sana. Jika tidak, kuil api tidak dapat berlanjut hingga hari ini, karena setelah kematian kaisar api, kuil api dengan cepat menghilang, dan baru setelah kaisar Tian hancur barulah ia muncul di surga dan menjadi kekuatan yang kuat. Kemungkinan besar kaisar api ingin membangkitkan kaisar es. Duan Chong mengetahui banyak hal, dan Chen Xiang sangat gembira karenanya. Penatua Duan, tahukah Anda mengapa 10 kaisar langit jatuh? Chen Xiang ingin mengetahui masalah ini. Sejauh yang aku tahu, itu karena apa yang ingin dilakukan Kaisar 10 Langit mengguncang status beberapa orang, jadi orang-orang itu diam-diam mendukung pasukan pengkhianat untuk menghadapi Kaisar 10 Langit, dan kemudian mengirim beberapa Raja Iblis dan seterusnya. Dan kemudian ada juga pertempuran yang menghancurkan bumi, dan dikatakan bahwa Kaisar Tian hancur pada saat itu. Chen Xiang mengeluarkan pisau pembunuh setan naga azur, dengan lembut membelai pedangnya, dan bertanya, keduanya es kaisar dan kaisar api punya peluang untuk dibangkitkan, mungkin kaisar 10 langit juga bisa. Atau kaisar 10 langit masih hidup, atau dia telah terlahir kembali? Macan putih telah terlahir kembali, jadi tidak ada yang mustahil dalam hal itu. Entahlah. Singkatnya, tidak ada yang tahu di mana makam kaisar yang sebenarnya. Mungkin setelah kamu mengumpulkan teknik pembunuhan langit dan bumi, kamu akan memiliki cara lain untuk menemukan tempat pemakamannya. Berapa banyak teknik pembunuhan langit dan bumi yang dimiliki kamu berkumpul sekarang? Duan Chong tahu bahwa Chen Xiang telah menemukan teknik pembunuhan surgawi di api penyucian guntur surgawi. Ada juga teknik pembunuhan duniawi dan teknik pembunuhan ilahi sebelumnya. Seharusnya ada 3 di antaranya. Itu masih sama, tapi aku mengetahui keberadaan teknik membunuh binatang itu, yang ada di domain kuno binatang suci. Inilah yang dikatakan binatang api kuno itu kepada Chen Xiang. Binatang api kuno itu juga mengatakan bahwa ini adalah tempatnya tempat dia dan 10 kaisar langit dilahirkan. Duan Chong berseru, tentu saja, ini di sini. Ini adalah tempat di mana binatang buas yang kuat dilahirkan. Kaisar 10 langit juga lahir di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tetapi di sana sangat berbahaya. Chen Xiang selalu memikirkannya. Mengetahui di mana domain binatang suci kuno berada, dia awalnya berencana untuk bertanya pada Bai Hu, tetapi Duan Chong sepertinya mengetahuinya. Di mana itu? Saya harus menunggu saya menemukan ini. Selama reorganisasi Kaisar Tian, posisi banyak tempat telah berubah. Saya akan menghitung arahnya lagi ketika saya kembali. Duan Chong tahu bahwa akan sangat sulit bagi Chen Xiang untuk mengumpulkan teknik pembunuhan langit dan bumi, itu penting, tetapi tempat itu sangat berbahaya, jadi dia berencana untuk tidak memberitahu Chen Xiang sekarang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.